Bab 1751, Kesusahan. Menghadapi pertanyaan Monster Emperor, Xiao Moxian merasakan kepahitan yang menyakitkan. Dalam kondisi lemahnya, dia bahkan mungkin tidak mampu menghadapi Holy Lord Puncak. Dan jika dia benar-benar tidak bisa menghadapi Holy Lord Puncak, masalah kehilangan muka kakeknya hanya akan menjadi konsekuensi kecil. Apa yang dia khawatirkan adalah seseorang akan berpikir ada sesuatu yang aneh terjadi padanya dan memutuskan untuk memeriksa dunia batinnya untuk mencari masalah. Jika itu terjadi, semuanya akan berakhir. Namun saat ini, sebuah suara yang tinggi namun kasar bergema, meneteskan ketidakramahan, saya pikir Yang Mulia terlalu murah hati terhadap Nona Sianer. Apalagi seorang Holy Lord Puncak, saya khawatir dia akan kesulitan menghadapi mendiang seniman bela diri Holy Lord. Bagi Nona Sianer yang pergi ke Jalan Asura kali ini, mungkin itu memang sebuah kesalahan. Atau, mungkin Nona Sianer telah menghabiskan seluruh potensinya. Jika demikian, bahkan jika dia tidak pergi ke Jalan Asura, aku khawatir tidak akan ada yang berubah. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh resepsi penyambutan menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat ke arah asal suara, yang berbicara adalah Monster Concubine Arches. Pada saat ini, Monster Concubine Arches baru saja selesai memakan buah roh yang indah dan menggunakan sapu tangan sutra ilahi untuk menyeka bibir merah ceri miliknya. Gerakannya hati-hati dan halus, seperti sedang menggosok patung batu giok yang sangat indah. Adegan seperti itu awalnya dipenuhi dengan rasa estetis, tetapi ketika dikombinasikan dengan kata-kata yang baru saja diucapkannya, hal itu menyebabkan kulit Empyrean Demon Dawn yang sebelumnya sedikit malu menjadi gelap. Bahkan jika potensi Xiao Moxian memang telah habis, tidak ada yang boleh membicarakannya. Selir Arches, apa yang kamu coba lakukan? Suara Empyrean Demon Dawn sedingin es. Dia selalu menjadi individu yang agresif dan sangat menyayangi Xiao Moxian, sangat menyayanginya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan cucunya sendiri dihina seperti ini? Menurut apa yang dikatakan Selir Arches, Sianer sama sekali tidak luar biasa. Kalau begitu izinkan saya bertanya, di klan Hydra Anda, apakah ada junior di alam Sianer yang bisa bersaing dengannya? Jika ada, bawalah mereka keluar untuk bertarung. Kata-kata Empyrean Demon Dawn sangat kuat dan mengancam. Saat dia mengatakannya, Xiao Moxian merasakan jantungnya menegang. Dia tidak mengira situasinya akan berubah menjadi adegan seperti itu. Jika dia benar-benar harus bertarung maka itu pasti akan sangat buruk. Monster Selir Arches ini, apa yang telah dia lakukan hingga menyinggung perasaannya? Seorang wanita dengan status seperti itu seharusnya tidak mencoba untuk menusuknya setiap saat selama acara besar seperti itu. Bahkan Monster Emperor sedikit mengernyit. Dia berteriak, Selir Arches, kata-kata macam apa yang kamu ucapkan? Bahkan bagi seorang jenius yang tak tertandingi, akan selalu ada saat-saat di mana mereka tertinggal, namun semua itu tidak menjadi masalah selama mereka dapat terus menunjukkan hasil yang luar biasa di masa depan. Selain itu, bahkan jika Sianer tertinggal jauh, dia masih jauh melampaui semua jenius lain seusianya. Hanya saja ekspektasi yang kami berikan padanya terlalu berat. Kata-kata Monster Emperor bisa disebut mengembalikan sedikit wajah ke Xiao Moxian dan Empyrean Demon Dawn. Tapi Monster Concubine Arches sepertinya tidak menghargai kebaikan ini. Sepertinya dia telah meminum obat yang salah hari ini, menyebabkan setiap kata-katanya dipenuhi dengan provokasi yang meledak-ledak. Dia sedikit tersenyum dan terus berkata, Yang Mulia Kaisar Monster tidak perlu tersinggung, selir ini hanya berbicara sembarangan. Selama berabad-abad, ada banyak talenta yang sempat tertinggal dalam kurun waktu singkat namun tetap mempertahankan kejayaannya setelahnya. Tapi, ada juga banyak orang jenius yang gagal setelahnya, potensi mereka benar-benar habis dan menghilang dari pandangan. Apa yang dikatakan Empyrean Demon Dawn benar, tidak ada orang jenius di klan saya yang bisa menandingi Nona Sianer. Memang benar, di masa lalu, ada seorang jenius yang mampu melakukannya. Dia pergi ke Jalan Asura bersama Nona Sianer dan setelah itu dia tidak kembali. Bahkan slip giok jiwa yang dia simpan di klan telah hancur. Kata-kata Monster Concubine Arches dingin dan kritis. Setelah mendengarnya, Xiao Moxian membeku. Dia akhirnya menyadari mengapa Monster Concubine Arches mengincarnya di setiap kesempatan. Jadi karena ini, ras monster jenius yang mereka kirim untuk menemaninya ke Jalan Asura, Pangeran Monster Duyu, berasal dari klan yang sama dengan Monster Selir Arches. Benar, Pangeran Monster Duyu berasal dari klan Hydra. Xiao Moxian berpikir, hatinya pahit. Di Gatburying Ridge, Monster Prince Duyu sama sekali tidak menyukai Lin Ming. Ketika Lin Ming dikejar oleh Tuan Zhou, Pangeran Kekaisaran Naki, dan yang lainnya, Pangeran Monster Duyu takut dia akan tersedot ke dalam kekacauannya dan karena itu dia menyarankan agar kelompok mereka melepaskan diri dari Lin Ming, lalu dia dan Xiao Moxian dapat mengikuti kelompok itu dan pergi. Ini juga karena dia berharap Tuan Zhou akan menemukan dan membunuh Lin Ming. Tapi kemudian Xiao Moxian dengan keras kepala tetap bersatu dengan Lin Ming, menyebabkan rencana Monster Prince Duyu gagal. Setelah itu, Xiao Moxian dipaksa masuk ke Tragic Death Valley bersama Lin Ming dan tidak mendengar kabar apapun tentang Monster Prince Duyu sejak itu. Faktanya, dia hampir melupakannya. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Selir Arches, jelas bahwa Pangeran Monster Duyu telah mati di Jalan Asura, dan kemungkinan besar dia terbunuh di punggung Bukit Penguburan Dewa. Dalam hati Xiao Moxian, monster Pangeran Duyu ini adalah karakter yang tidak penting. Namun bagi ras monster, dia memang jenius, terutama bagi klan Hydra dari Selir Arches. Dia adalah keturunan langsung.
Di antara generasi muda klan Hydra, Monster Prince Duyu adalah junior paling menonjol yang pernah ada. Tapi dia telah meninggal di Jalan Asura. Bagaimana mungkin Monster Concubine Arches tidak bersedih tentang hal ini? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Mendengar Monster Concubine Arches menyebut Monster Prince Duyu sekali lagi, kulit Monster Emperor menjadi gelap. Selir Arches, apakah kamu mencoba menyalahkan Sianer atas kematian Duyu? Sebagai kepala harem, bagaimana mungkin Anda tidak memahami kebenaran sederhana dunia? Uji coba peleburan Jalan Asura awalnya penuh dengan risiko berbahaya, dan hidup dan mati ditentukan oleh takdir seseorang. Jika Duyu mati di Jalan Asura maka satu-satunya yang bisa disalahkan adalah dia karena kurangnya takdir, itu tidak ada hubungannya dengan Sianer. Apa menurutmu Duyu dibunuh oleh Sianer? Hohohoho, Anda bertanya tanggung jawab apa yang dia miliki. Tahukah kamu bahwa Xiao Moxian hanyalah seorang penyihir kecil yang suka mendatangkan bencana pada dirinya sendiri? Begitu dia tiba di Jalan Asura dia memprovokasi penguasa kota, menyebabkan penguasa kota melawan Biru Tua, penjaga yang dikirim oleh ras monster dan iblis untuk melindungi Xiao Moxian dan Duyu. Pada akhirnya, keduanya terluka. Saat ini, menurut niat awal Duyu dia seharusnya sudah kembali ke alam ilahi. Jika dia kembali maka tidak akan ada masalah sama sekali. Tapi apa yang dilakukan Xiao Moxian? Dia memanfaatkan waktu ketika si Biru Tua mengurung diri dalam pengasingan untuk memulihkan luka-lukanya dan melarikan diri. Setelah itu, karena Duyu khawatir dia akan mengalami kecelakaan, dia pergi mencarinya dan akhirnya melacaknya setelah melalui banyak kesulitan. Namun bahkan setelah sangat menderita untuk menemukannya, dia tidak mendengarkan nasihat Duyu sama sekali dan menolak untuk kembali. Akhirnya, karena Duyu mengkhawatirkan keselamatannya, dia mengikutinya dan akhirnya mati. Setelah itu, Xiao Moxian benar-benar berhasil kembali dengan selamat sendirian. Jika dia memiliki prestasi luar biasa maka saya tidak akan berkata apa-apa, tapi apa yang dia lakukan selama puluhan tahun di Jalan Asura? Apakah dia kuat? Budidayanya tinggi tetapi fondasinya benar-benar sampah. Semakin banyak monster Concubine Arches berbicara, semakin bersemangat dan keras kata-katanya. Matanya seperti pisau saat dia menatap Xiao Moxian. Xiao Moxian memucat, "Selir Arches, masalahnya tidak sesederhana yang kamu kira, aku tidak pernah meminta Duyu untuk mengikutiku." Ketika Xiao Moxian pergi ke Jalan Asura, dia memang telah membangkitkan semangat seorang penguasa kota. Tapi itu bukan karena dia sengaja memprovokasi dia, tapi karena hasil percobaan peleburannya terlalu luar biasa dan hadiah langka yang dia peroleh sangat didambakan oleh penguasa kota. Setelah itu, Xiao Moxian memang menunjukkan sisi liarnya dan menolak kembali ke alam ilahi. Tapi meskipun Pangeran Monster Duyu mengikutinya, itu bukan karena dia mengkhawatirkan keselamatannya tetapi karena dia punya rencana lain. Monster Prince Duyu ingin mendapatkan Xiao Moxian. Namun, Xiao Moxian sudah lama merasa kesal padanya. Namun sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menghilangkan kehadirannya yang mengganggu. Tentu saja, Monster Concubine Arches sama sekali tidak mau mendengarkan semua ini. Hohoho, apakah kalian semua mendengarnya? Dia tidak ingin Duyu mengikutinya. Hanya saja Duyu mengkhawatirkan keselamatannya dan berusaha membantunya. Memikirkan seekor anjing yang kamu beri makan dengan sangat hati-hati akan menggigitmu sebagai balasannya. Semakin banyak Monster Concubine Arches berbicara, semakin kasar kata-katanya. Empyrean Demon Dawn tiba-tiba berpunuk dengan dingin. Saat dia melakukannya, fluktuasi energi yang mengerikan menyebar, menyebabkan semua piring dan piring di atas meja melonjak. Cukup, untuk sesaat, semua orang menjadi tenang. Mata Empyrean Demon Dawn menyala ketika dia melihat Monster Concubine Arches. Suaranya sedingin musim dingin di 9 neraka. Saya tidak tahu apa yang terjadi dan saya juga tidak peduli. Saya juga tidak peduli mendengarkan penjelasan Anda atau penjelasan Sianer. Saya hanya akan menanyakan satu hal kepada Anda, apa yang ingin Anda lakukan? Sebagai seorang Empyrean teratas, di seluruh alam ilahi, Empyrean Demon Dawn hanya kalah dengan segelintir orang. Begitu kemarahannya muncul, momentumnya dapat menimbulkan badai laut dan gelombang dahsyat. Di seluruh aula utama, semua seniman bela diri tertutupi oleh tekanan mengerikan ini, semuanya terengah-engah. Sedangkan untuk Monster Concubine Arches, dia menanggung beban terberat dari tekanan ini. Meskipun dia adalah seorang Empyrean setengah langkah, dia masih merasa auranya sulit untuk ditahan. Dan ini terjadi dengan Empyrean Demon Dawn yang menekan auranya. Jika dia melepaskan auranya sepenuhnya, itu akan menjadi mimpi bagi Monster Concubine Arches untuk terus duduk di tempatnya. Tapi Monster Concubine Arches ini juga merupakan karakter yang kejam dan kejam. Di harem yang penuh dengan kompetisi berlumuran darah, dia berhasil naik ke puncak. Dia pada dasarnya adalah karakter yang agresif, dan bahkan menghadapi tekanan Empyrean Demon Dawn, dia tidak bergeming sama sekali. Sebaliknya, dia dengan dingin berkata, "Saya ingin Xiao Moxian menyentuh telapak tangan saya. Aku akan menekan kekuatan di telapak tanganku hingga mencapai puncak Holy Lord." Bukankah Yang Mulia mengatakan bahwa Xiao Moxian bisa bersaing dengan seniman bela diri tingkat tinggi dari pemimpin suci? Maka, baginya untuk bertemu telapak tanganku tidak akan sulit sama sekali. Setelah telapak tangan ini saya tidak akan lagi menyelidiki masalah ini. Tidak peduli pencapaian apa yang dimiliki Xiao Moxian, tidak peduli apa statusnya di masa depan, bahkan jika dia menjadi penguasa ras monster, itu tidak ada hubungannya denganku. Meskipun kata-kata terakhir Monster Concubine Arches tampak bebas dan berani, kenyataannya itu semua hanyalah pertunjukan.
Ini karena Monster Emperor masih memiliki umur yang sangat panjang di depannya. Meskipun monster koncubin Arches jauh lebih muda daripada Monster Emperor, budidayanya lebih rendah daripada dia dan tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dunia Empyrean di masa depan, dia tidak akan pernah hidup lebih lama dari Monster Emperor. Dan apalagi Xiao Moxian yang menguasai ras monster, bahkan jika dia melakukannya, monster koncubin Arches pasti sudah mati karena usia tua saat itu. Dia sama sekali tidak perlu takut pada Xiao Moxian. Serangan telapak tangan dari Dewa Suci Puncak. Empyrean Demon Dawn dengan dingin tersenyum. Dia memandang Xiao Moxian, Xianer, temui telapak tangannya. Suara Empyrean Demon Dawn tidak menghalangi ketidaktaatan. Dia percaya bahwa mustahil bagi Xiao Moxian untuk tidak dapat memblokir serangan Imperial Concubine Arches ketika dia menekan budidayanya. Mundur 10.000 langkah, bahkan jika kekuatan Xiao Moxian kurang dan dia terluka hingga dia meludahkan darah, itu hanya akan kehilangan sedikit mukanya, tidak akan ada bahaya bagi hidupnya. Adapun luka tersembunyi yang tertinggal, dengan fisik unik Xiao Moxian dia dapat pulih dengan cepat. Kakek, Xiao Moxian merasa getir atas situasi ini. Dalam kondisi puncaknya, apalagi serangan dari seseorang yang telah menekan kekuatannya hingga mencapai puncak Holy Lord, jika dia berusaha sekuat tenaga dia bahkan bisa menahan serangan dari Raja Dunia Agung. Namun saat ini, dia sedang hamil, mustahil baginya untuk mentransfer terlalu banyak kekuatan. Mendengar nada malu-malu Xiao Moxian, kulit Empyrean Demon Dawn menjadi dingin dan suram. Dia selalu berbicara dengan tegas dan tidak ada yang berani menolak perintahnya. Dalam adegan seperti itu, bagaimana mungkin dia membiarkan momentumnya melemah? Bab 1752, Racun. Serangan dari Holy Lord Puncak, kamu bahkan tidak akan menemuinya. Mata Empyrean Demon Dawn yang cerah menatap Xiao Moxian, kemarahan membara tumbuh di dalam diri mereka. Dalam kesannya, Xiao Moxian adalah seseorang yang tidak takut pada langit atau bumi. Karakternya sama seperti Empyrean Demon Dawn ketika ia masih muda, sehingga Empyrean Demon Dawn sangat menyayanginya. Cucunya tidak hanya memiliki bakat peringkat atas di alam ilahi, dia juga menyetujui watak dan cara hidupnya. Tapi hari ini, Empyrean Demon Dawn tidak akan pernah membayangkan bahwa menghadapi ejekan arogan dari monster koncubin Arches, Xiao Moxian akan menanggung hinaannya. Hal ini menyebabkan Empyrean Demon Dawn merasa seolah-olah dia kehilangan muka. Xiao Moxian belum membuat banyak kemajuan di jalan Asura, dan apakah itu karena takdir atau potensinya yang kurang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Tapi sekarang, dia tidak berani menghadapi telapak tangan monster koncubin Arches, ini adalah masalah keberaniannya. Sebagai talenta terbaik dari alam ilahi, mendiang Dewa Ilahi Xiao Moxian bahkan tidak berani bertemu dengan telapak tangan Dewa Suci Puncak. Hal ini menyebabkan kemarahan melonjak di hati Empyrean Demon Dawn, dia berjuang untuk menahannya. Xiao Moxian, jika kamu tidak berani bertemu telapak tanganku maka kamu bisa meminta maaf kepada klanku dan juga berduka atas Duyu selama 1 tahun. Setelah itu, saya akan menganggap masalah ini sudah selesai dan tidak akan melanjutkannya lagi. Setelah mendengar kata-kata monster koncubin Arches, Empyrean Demon Dawn hampir saja menyerbu keluar. Dia memandang Xiao Moxian, kemarahan di matanya muncul seperti gunung berapi yang siap meledak. Wajah Xiao Moxian memucat, sudut bibirnya bergerak-gerak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan bertemu telapak tanganmu. Bukan karena dia takut akan kemarahan Empyrean Demon Dawn, tapi dia tidak bisa melihat duka atas monster Prince Duyu. Yang disebut berkabung selama 1 tahun berarti bahwa dalam tahun ini, seseorang tidak boleh minum, berhubungan seks, atau melakukan bentuk hiburan lainnya, semuanya untuk mengungkapkan kesedihan dan dukanya. Bagi Xiao Moxian, ini tidak sulit sama sekali, dia bisa dengan mudah mengasingkan diri selama 1 tahun. Namun untuk memperingati duka, itu hanya dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya atau istri terhadap suaminya. Jika Xiao Moxian mengamati berkabung untuk monster Prince Duyu, alasannya bukan karena yang pertama, tetapi karena yang terakhir. Ini adalah pilihan yang mustahil baginya. Saat monster koncubin Arches berbicara, bahkan monster Emperor mengerutkan kening. Dia merasa monster koncubin Arches telah melewati batas. Empyrean Demon Dawn dengan dingin mendengus. Ekspresinya menjadi tenang saat dia perlahan duduk kembali di kursinya. Di aula besar, monster koncubin Arches menciptakan medan gaya, mengisolasi ruang di dalamnya. Di dalam ruang ini, hanya ada dia dan Xiao Moxian. Menghadapi Xiao Moxian, monster koncubin Arches mencemooh dengan kebencian. Kamu membunuh Duyu dan yang aku butuhkan hanyalah kamu bertemu telapak tanganku. Betapa mudahnya bagimu. Saat monster koncubin Arches berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya yang ramping. Dengan suara berderak, sisik mulai terbentuk di kulitnya dan ujung jarinya berubah menjadi kuku yang tajam. Untuk sementara waktu, energi asal di sekitar monster koncubin Arches mulai berkumpul dengan liar di sekelilingnya. Xiao Moxian tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya diam-diam menahan tekanan monster koncubin Arches. Pada saat ini, monster koncubin Arches telah menekan energinya hingga mencapai puncak Holy Lord. Mengenai hal ini, monster koncubin Arches tidak memainkan trik apapun, jika tidak, Empyrean Demon Dawn akan menghentikannya. Setelah 4 atau 5 napas waktu, monster koncubin Arches tiba-tiba bergerak. Di belakangnya, sesosok hantu hitam besar muncul. Hantu hitam ini adalah seekor Hydra.
Monster koncubin telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan Hydra di dalam dirinya. Gas beracun yang kuat, kental dengan kekuatan kegelapan, meletus dari dalam monster koncubin Arches. Kekuatan-kekuatan ini telah mencapai batas hukum yang sangat tinggi, jauh melampaui kekuatan seorang Holy Lord. Meskipun monster koncubin Arches telah menekan tingkat kultivasinya hingga mencapai puncak Holy Lord, dia tidak membatasi keahliannya dalam bidang hukum atau aspek lainnya. Dengan puncak budidaya Holy Lord dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan Hydra-nya serta menggunakan batas-batas hukumnya, kekuatan serangan ini setara dengan kekuatan Raja Dunia biasa. Khususnya, kekuatan beracun itu sangat mengerikan. Konsep racun adalah konsep yang sangat aneh dan tidak konvensional untuk dipelajari oleh seniman bela diri. Ketika manusia menggunakan racun, seringkali racun tersebut dimurnikan dari beberapa tanaman beracun, serangga, ular, atau makhluk sejenis lainnya. Untuk seniman bela diri tingkat tinggi, racun yang mereka gunakan dimurnikan dari bahan surgawi yang beracun atau diambil dari mayat makhluk beracun yang berbahaya. Toksisitas benda-benda ini tidak dapat dibandingkan dengan racun pada umumnya. Dan satu langkah lebih tinggi dari itu, ketika seseorang mencapai batas monster koncubin Arches dan konsep racun mereka mencapai sukses besar, racunnya bukan lagi benda material, tapi sejenis energi. Begitu dia mulai menggunakan metode budidaya tipe racunnya, energi asal langit dan bumi di sekitarnya akan berubah menjadi energi yang sangat beracun dan korosif. Seorang ahli racun Empyrean bahkan bisa mengubah seluruh dunia menjadi dunia energi racun, membuat seluruh dunia menjadi jebakan maut. Dalam pertarungannya melawan Xiao Moxian, monster koncubin telah menggunakan hukum racunnya. Jika dia berhasil melukai Xiao Moxian, racun ini akan mudah tertinggal di tubuhnya, terus-menerus menyebabkan kerusakan. Ini adalah tindakan yang sangat kejam dan jahat. Jisianer, biarkan aku melihat bagaimana kamu memblokir seranganku. Monster koncubin Arches dengan dingin mencibir. Xiao Moxian saat ini memiliki fondasi yang berantakan dan kekuatannya benar-benar berantakan. Baginya, memblokir serangan ini hanyalah mimpi, karena kekuatan di baliknya telah melampaui batas kekuatannya. Pikiran Xiao Moxian terfokus. Sebenarnya dia sudah mengira bahwa selir monster Arches yang membencinya tidak akan melepaskannya begitu saja. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa monster koncubin Arches akan cukup kejam untuk menggunakan teknik racun berbahaya seperti itu. Xiao Moxian secara alami tidak takut dengan racun ini, tetapi embrio di dalam dirinya tidak akan mampu menahannya. Xiao Moxian tidak akan membiarkan anaknya yang belum lahir disakiti, bahkan sedikit pun. Xiao Moxian berada dalam situasi yang sangat buruk. Dia tidak hanya harus menyembunyikan semua rahasia di dalam tubuhnya tetapi dia juga harus memblokir serangan ini, itu tidak mungkin. Dia mengertakkan gigi. Kemudian, api hitam murni tak berujung bergulung dengan liar dari segala arah, mengepul menuju Xiao Moxian. Pada saat yang sama, hantu Phoenix gelap muncul di belakang Xiao Moxian. Phoenix gelap ini sangat jernih, setiap bulu memperlihatkan tekstur dan detail paling kecil. Saat Phoenix gelap muncul, api hitam yang tak terbatas menjadi jauh lebih menakutkan. Nyala api ini sepertinya mengandung momentum dao besar yang liar dan tak terkendali yang dapat membakar dunia, yang berasal dari zaman paling kuno. Api yang menderu-deru ini berasal dari roh neraka abadi yang dia kalahkan di ujian terakhir Jalan Asura. Api yang bergejolak ditelan dalam diri Xiao Moxian. Api nirwana di dalam dirinya telah menambah kekuatan Asura surgawi dao. Kekuatan misterius dan kuno ini melampaui pengetahuan semua orang yang hadir. Bahkan banyak raja dunia dan Empyrean setengah langkah lainnya yang hadir melebarkan mata mereka saat melihat api hitam ini, hati mereka bergetar. Api ini, bagaimana mungkin? Monster Emperor awalnya bersandar di kursinya. Saat dia melihat nyala api ini muncul, seluruh tubuhnya menegang dan dia duduk tegak. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sepertinya Xiao Moxian sedang sakit dan kekuatannya lemah. Tapi, tidak ada yang menyangka saat menghadapi monster koncubin Arches, aura api di sekujur tubuhnya akan meledak hingga ketinggian yang mengerikan. Ini, mata Empyrean Demon Dawn bersinar terang. Api yang dilepaskan Xiao Moxian sebenarnya tidak sekuat itu, namun konsep hukumnya sangat tinggi, dia sudah terus memasuki konsep hukum kebakaran tingkat ke-7. Memiliki batas yang lebih tinggi dalam hukum adalah masalah lain. Selama bakat seseorang cukup tinggi dan dengan akumulasi waktu, bahkan Raja Dunia Agung dengan atribut api puncak pun akan mampu terus memasuki konsep hukum kebakaran tingkat ke-7. Tapi, yang paling mengejutkan Empyrean Demon Dawn adalah kualitas api ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Api yang berbeda memiliki kualitas yang berbeda pula. Peringkat terendah adalah api yang digunakan oleh manusia. Kemudian, naik peringkat demi peringkat, api nirvanis Xiao Moxian hampir merupakan api peringkat tertinggi. Namun sekarang, nyala api yang ditampilkan Xiao Moxian tampaknya telah menggunakan api nirwana sebagai fondasinya dan melangkah lebih jauh. Kekuatan yang tidak dapat dipahami telah menyatu dengan api nirwana, menambahkan sentuhan akhir. Empyrean Demon Dawn awalnya berpikir bahwa Xiao Moxian telah menyia-nyiakan waktunya berkultivasi di Jalan Asura, tapi sekarang tampaknya segalanya tidak sesederhana yang terlihat. Mungkin, dia benar-benar bisa memblokirnya. Bahkan Empyrean Demon Dawn yang biasanya tenang dan bermartabat pun bersemangat ketika membicarakan pertumbuhan cucunya di masa depan. Hatinya menegang. Jadi bagaimana jika kualitas apimu tinggi? Kamu masih lemah. Monster koncubin Arches menyerang dengan telapak tangannya. Selain menekan kultivasinya, dia telah mendorong semua aspek lainnya hingga batasnya.
Cici. Kegelapan yang mengerikan dan kekuatan racun muncul keluar. Bahkan ruang angkasa sendiri pun dicairkan oleh racun ini. Xiao Moxian dikelilingi oleh energi racun. Selama energi racun ini berkumpul, bahkan artefak roh terbaik pun akan terkorosi menjadi terak. Seorang seniman bela diri normal akan dilebur tanpa tersisa tulangnya. Karena semua orang mengharapkan Xiao Moxian menggunakan hukum kebakarannya yang mengandung kekuatan aneh untuk membakar energi racun, apa yang sebenarnya terjadi membuat mereka semua terkejut. Xiao Moxian tidak meledak dengan api nirvaniknya. Sebaliknya, dia menggunakan api nirwana untuk melindungi tubuhnya dan dengan kuat menahan serangan monster koncubin Arches. Demon Dawn Empire mengerutkan kening. Metode pertarungan semacam ini sama saja dengan duduk pasif di sana dan dipukul. Kenapa dia tidak melakukan serangan balik? Bahkan jika Xiao Moxian tidak cukup kuat, bahkan jika serangan baliknya pasti akan gagal dan bahkan mengakibatkan dia terluka, dia tetap tidak boleh melemahkan momentumnya dan membiarkan orang lain menindasnya. Nyala api nirwana mengubah sebagian besar awan energi racun menjadi tidak ada. Setelah menyatu dengan Asura Heavenly Dao, api nirwana Xiao Moxian sekarang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Namun, dia hanya bisa menggerakkan kekuatan yang terbatas. Salah satu alasannya adalah karena embrio di dalam dirinya memiliki garis keturunan naga dan burung phoenix, dan juga mewarisi kekuatan darah Asura, sehingga menyerap terlalu banyak energi darinya. Dan alasan kedua adalah dia harus menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menyembunyikan energi yang murni di dalam dirinya dan mempertahankan kemiripan energi yin primordialnya. Dalam situasi ini, bagaimana Xiao Moxian bisa menahan serangan beracun monster koncubin yang memanfaatkan hukum setengah langkah Empyrean? Api nirwana hitam perlahan dilemahkan oleh energi racun yang tak ada habisnya. Pada saat itu, esensi sejati pelindung Xiao Moxian juga perlahan terkikis oleh energi racun. Setelah energi racun merusak esensi sejati pelindung Xiao Moxian, energi itu mulai menyerang meridian dan pembuluh darahnya, bahkan merusak darahnya. Untaian energi hitam mulai bertambah banyak di dalam darahnya. Bahkan sumsumnya mengandung energi racun ini. Seolah-olah ada tetesan asam yang disuntikkan padanya, sangat menyakitkan. Namun, Xiao Moxian mengertakkan giginya. Semua energi yang bisa dia panggil diam-diam ditransfer ke dunia batinnya, melindungi kehidupan yang belum lahir di dalam dirinya. Bab 1753, siapa dia? Seluruh tubuh Xiao Moxian terkorosi oleh energi racun. Rasa sakit yang menyiksa karena darahnya terbakar oleh racun tak terlukiskan. Rasa sakit seperti ini sama seperti asam pekat bercampur ke dalam darahnya, seolah-olah sumsumnya bergerak seperti minyak panas. Dia mencengkeram tinjunya, menahan gelombang rasa sakit. Seluruh sisa esensinya digunakan untuk melindungi dunia batinnya. Dengan segala hal yang telah terjadi sejauh ini, dia hanya bisa melanjutkan dengan diam-diam dengan harapan dia tidak akan ketahuan. Kalau tidak, masalah kehamilannya akan diketahui. Darah hitam mulai menetes dari sisi bibir Xiao Moxian. Saat darah hitam ini mengalir keluar, jantung Xiao Moxian berdetak kencang dan kulitnya berubah. Bayi dalam perutnya terhubung dengan garis keturunannya sendiri. Jika darahnya terkorosi oleh racun hingga menjadi hitam, tidak peduli berapa banyak energi yang dia panggil, dia tidak akan mampu memutus aliran darah hitam yang memasuki bayi di dalam dirinya. Janin berada pada tahap perkembangan paling awal. Xiao Moxian benar-benar tidak bisa membiarkannya terpengaruh. Mengabaikan energi racun yang dahsyat di sekelilingnya, dia dengan paksa memutar api nirwana di dalam tubuhnya dan membuat panas yang membakar membanjiri pembuluh darahnya, dengan gila-gilaan membakar energi racun. Untuk sementara waktu, tubuh Xiao Moxian menjadi medan perang. Energi racun bertarung sengit dengan api nirwana. Tekanan pada tubuh fana Xiao Moxian bisa dibayangkan. Meskipun dia memiliki setengah tubuh dewa binatang, menahan tekanan seperti itu masih menyebabkan pembuluh darahnya meledak dan darah menyembur keluar. Monster koncubin Arches menyeringai ketika dia melihat ini. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa Xiao Moxian tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saat dia hendak mengeluarkan lebih banyak energi, sebuah suara marah menghantam telinganya seperti petir. Persetan. Dengan suara ledakan, monster koncubin Arches merasakan kekuatan tirani dan dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia bergetar hebat dan langsung menghempaskannya. Peng! Monster koncubin Arches terlempar ke meja. Piring dan mangkuk kaca yang tak terhitung jumlahnya pecah dan seluruh tubuhnya basah kuyup oleh sisa-sisa makanan roh dan minuman roh, membuatnya tampak sangat menderita. Melihat ini, Kaisar Monster berpikir untuk pindah. Namun pada akhirnya dia tidak melakukannya. Dia menghela nafas panjang. Ia tak menyangka resepsi penyambutan hari ini bakal heboh. Di tumpukan puing, monster koncubin Arches menopang dirinya dengan lengannya, mengertakkan gigi saat dia melihat ke arah Empyrean Demon Dawn. Menghadapi Empyrean Demon Dawn yang marah dan perkasa, mustahil untuk mengatakan dia tidak takut. Pertarungan biadab ras iblis dan monster jauh lebih biadab dibandingkan pertarungan manusia. Jika ras di alam ilahi dibandingkan dengan ras di dunia fana, maka ras monster dan iblis sebanding dengan suku nomaden primitif dan barbar. Pertarungan yang tiba-tiba terjadi di jamuan makan bukanlah hal yang aneh sama sekali. Bahkan jika Empyrean Demon Dawn akan melukai monster koncubin Arches dengan parah, itu juga kemungkinan besar terjadi. Satu gerakan telah berlalu. Suara Empyrean Demon Dawn mengandung sedikit niat membunuh. Monster koncubin Arches berdiri dari kekacauan, mengedarkan energi di dalam dirinya dan menggunakan kekuatan kegelapan untuk membersihkan makanan yang menodai dirinya. Segera,
Pakaiannya tampak seperti baru. Adapun Xian Moxian, wajahnya masih pucat. Banyak racun monster koncubin Arches yang masih ada di tubuhnya. Empyrean Demon Dawn memandang Xiao Moxian dan tiba-tiba berjalan mendekatinya. Kakek, Xiao Moxian menahan napas. Racun yang ditinggalkan monster koncubin Arches di dalam dirinya tidak berakibat fatal sama sekali, beristirahat selama sehari sudah lebih dari cukup untuk pulih sepenuhnya. Namun kini setelah dia hamil, segalanya menjadi jauh lebih rumit. Jika Empyrean Demon Dawn membantu maka dia pasti bisa menghilangkan semua racun dari tubuhnya secara instan. Tapi, ada kemungkinan 100% rahasia kehamilannya akan terbongkar. Ketika Empyrean Demon Dawn berada 100 kaki darinya, Xiao Moxian tanpa sadar melangkah mundur. Jantungnya tercekat di tenggorokannya. Dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolak bantuan kakeknya. Pada saat ini, Empyrean Demon Dawn sudah mengulurkan tangan ke arahnya. Xianer, apa yang kamu sembunyikan dariku? Suara Empyrean Demon Dawn dipenuhi amarah. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak benar-benar mencurigai Xiao Moxian. Namun, ketika dia melihat Xiao Moxian menggunakan api nirvaniknya serta tindakan anehnya yang tidak sesuai dengan perilaku normalnya, dia memastikan bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Di Jalan Asura, apa yang terjadi padamu? Empyrean Demon Dawn meraih lengan Xiao Moxian. Hati Xiao Moxian menciut. Tiba-tiba, dia merasa hampir mustahil untuk bernapas. Tidak mungkin lagi menyembunyikan kebenaran. Dia seperti boneka yang dipegang langsung oleh Empyrean Demon Dawn. Saat energi Empyrean Demon Dawn mengalir ke pembuluh darahnya, Xiao Moxian merasakan dunia melambat hingga merangkak. Semua penglihatan dan suara seakan menghilang. Ci. Sebuah pusaran hitam muncul di telapak tangan Empyrean Demon Dawn. Dalam sekejap, semua racun di dalam Xiao Moxian ditelan oleh pusaran hitam. Ini adalah seni iblis penyerap surga dari Empyrean Demon Dawn. Racunnya telah dihilangkan dan rasa sakit yang menyiksa di tubuhnya juga hilang. Namun dibandingkan dengan penderitaan di hatinya, rasa sakit fisik itu tidak berarti apa-apa. Waktu berlalu, satu tarikan napas waktu demi satu tarikan napas waktu. Bagi Xiao Moxian, setiap tarikan napas waktu sama panjangnya dengan 1 tahun. Dia tidak berani menatap wajah Empyrean Demon Dawn. Dia bahkan tidak berani bernapas. Adapun Empyrean Demon Dawn, dia tetap diam. Saat dia meraih lengan Xiao Moxian, keheningan yang lama berlalu. Aliran keringat menetes ke punggung dan dahi Xiao Moxian. Dia merasa seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Saudara Demon Dawn, pada saat ini, Monster Emperor akhirnya angkat bicara. Sebelumnya, dia sudah curiga dengan kondisi tubuh Xiao Moxian. Dia merasa energi yin primordialnya tidak stabil sebagaimana mestinya, dan energinya berada dalam kekacauan total. Tapi ketika dia mempertimbangkan bahwa itu mungkin karena Xiao Moxian tidak mengkonsolidasikan fondasinya di Jalan Asura, Kaisar Monster tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Tapi kemudian, dalam pertarungan tadi, dia melihat ekspresi Empyrean Demon Dawn. Monster Emperor sepertinya sedikit menyadari apa yang terjadi. Kalian semua, pergi. Kaisar Monster melambaikan tangannya dan seniman bela diri ras monster mulai keluar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa segala sesuatunya akan berkembang sedemikian rupa. Ketika monster koncubin Arches dan Xiao Moxian mulai bertarung, mereka semua terdiam, tidak ada satupun yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Entah itu Xiao Moxian atau monster koncubin Arches, mereka berdua memiliki status yang jauh di atas status mereka sendiri. Kamu juga pergi. Monster Emperor memandang monster koncubin Arches. Monster koncubin Arches mengatupkan giginya dan diam-diam mundur. Sebelum dia pergi, dia menatap tajam ke arah Xiao Moxian. Dia sudah menebak dengan samar apa yang mungkin terjadi. Monster koncubin Arches memiliki budidaya Empyrean setengah langkah dan dalam ras monster, statusnya hanya kalah dengan Monster Empress dan beberapa God Beast yang hebat. Dia dengan cermat mengamati Xiao Moxian dan menemukan beberapa poin yang meragukan. Setelah beberapa waktu, di seluruh aula, hanya ada Empyrean Demon Dawn, Monster Emperor, dan Xiao Moxian yang tersisa. Katakan padaku, siapa dia? Setelah terdiam lama, Empyrean Demon Dawn akhirnya angkat bicara. Saat ini, dia seperti singa yang marah. Xiao Moxian gemetar. Dia mendongak ke arah kakeknya. Mata Empyrean Demon Dawn berubah menjadi merah darah seolah bisa menelannya hidup-hidup. Xiao Moxian menggigit bibirnya dan tetap diam. Bagus. Kamu tidak mau memberitahuku. Bagus. Kalau begitu aku akan memurnikan bajingan itu di dalam rahimmu. Bagaimanapun, bajingan yang tidak diketahui asal-usulnya adalah aib bagi ras iblisku. Saat Empyrean Demon Dawn berbicara, dia mengangkat tangan kirinya. Pusaran hitam cemerlang muncul di telapak tangannya. Pusaran ini adalah seni iblis penyerap surga miliknya. Selama pusaran hitam ini dimasukkan ke dalam perut Xiao Moxian, apakah itu jiwa pembentuk bayi, daging dan darahnya, atau energinya, semuanya akan dimakan tanpa setitik pun tersisa. Melihat Empyrean Demon Dawn mengangkat tangannya, Xiao Moxian menutup matanya dan dengan tegas berkata, "Kakek, jika kamu mau melakukan itu maka bunuh aku juga. Jika saya tidak dapat melindungi anak saya maka saya tidak ingin hidup di dunia ini lagi." Suara Xiao Moxian tegas. Jantung monster kaisar berdetak kencang. Dia sangat menyadari bahwa dengan karakter Xiao Moxian, dia akan tetap setia pada kata-katanya. Jika Empyrean Demon Dawn benar-benar melakukan apa yang dia ancam maka Xiao Moxian akan langsung bunuh diri. Saudara Demon Dawn,
Tenanglah, Monster Emperor dengan cepat berbicara. Dia bisa merasakan kali ini, Empyrean Demon Dawn benar-benar marah. Di masa lalu, tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Moxian, Empyrean Demon Dawn akan selalu mengakomodasi dia. Tidak peduli masalah apa yang dia timbulkan, tidak peduli siapa yang dia provokasi, dia akan selalu memainkan pengendalian kerusakan dan menangani akibatnya. Tapi kali ini, dia telah menyentuh intinya. Kaisar Monster takut bahwa dalam kemarahannya yang hebat, Empyrean Demon Dawn akan melakukan sesuatu yang tidak dapat dia tarik kembali. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Moxian, itu akan menjadi kerugian besar bagi ras monster dan iblis. Bahkan bayi dalam kandungan Xiao Moxian perlu pertimbangan lebih lanjut. Harus diketahui bahwa sangat sulit bagi dewa binatang untuk hamil, terutama bagi seseorang seperti Xiao Moxian. Begitu mereka mempunyai anak, setelah anak itu tumbuh besar, mereka pasti akan menjadi individu yang luar biasa. Sangat disayangkan membunuh anak seperti itu dengan gegabah. Kamu ingin mengancamku dengan kematianmu. Kulit Empyrean Demon Dawn menjadi dingin dan suram. Di alam ilahi, tidak ada yang bisa mengancamku, bahkan kamu pun tidak. Apakah kamu tidak percaya aku tidak punya 100 metode yang membuatmu mustahil melakukan bunuh diri? Suara Empyrean Demon Dawn sangat ganas. Tapi, Xiao Moxian juga merupakan karakter yang keras kepala dan sombong. Dia mengatupkan giginya dan berkata, bahkan jika kamu memiliki 100 metode untuk mengunci energiku sehingga aku tidak bisa bunuh diri, mustahil bagimu untuk melanjutkannya selama sisa hidupku. Selama mantra itu dibatalkan maka aku akan segera meninggalkan meridianku dan mati. Menghadapi Empyrean Demon Dawn yang bergolak dengan niat membunuh, tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Bahkan monster koncubin Arches, yang statusnya berada di 10 besar ras monster, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun ketika dia dipukul hingga memuntahkan darah ke hadapan semua orang. Itu karena ketika menghadapi Empyrean Demon Dawn yang marah, tekanannya terlalu besar. Tidak ada yang tahu pasti apakah dia akan langsung menyerang untuk membunuh kapan saja. Hehehe, bagus. Anda benar-benar cucu perempuan saya yang baik. Apakah hewan kecil itu benar-benar layak untuk Anda lindungi? Bahwa kamu akan mengancamku dengan kematianmu sendiri. Apakah menurutmu hanya karena kamu tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan tahu? Garis keturunan bajingan di dalam dirimu memiliki aura naga sejati dan juga aura manusia. Ketika Anda pergi ke Jalan Asura, Lin Ming dari Divine Dream Heavenly Palace juga pergi. Seiring dengan aura naga sejati dan kemanusiaan, siapa lagi selain dia? Bab 1754, Penangkapan Rumah. Setelah Empyrean Demon Dawn tiba-tiba menyebut nama Lin Ming, Xiao Moxian gemetar dan tidak berbicara lagi. Xiao Moxian tidak menyangka bahwa Empyrean Demon Dawn akan mengetahui bahwa ayah dari anak tersebut adalah Lin Ming. Tapi, memikirkannya dengan lebih hati-hati, meskipun dia mengetahuinya maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Lin Ming adalah seseorang yang terkait dengan bencana besar umat manusia, dan bahkan tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai salah satu harapan umat manusia. Dalam hal ini, bagaimana Empyrean Divine Dream membiarkan sesuatu terjadi pada Lin Ming? Kejam, terlalu kejam. Jadi itu benar-benar dia. Niat membunuh Empyrean Demon Dawn melonjak ke segala arah. Binatang kecil itu, bahkan di lingkungan Jalan Asura yang penuh kekerasan, dia masih main-main dalam urusan cinta seperti seorang playboy dan bahkan sampai menipu cucuku. Suara Empyrean Demon Dawn bergetar karena marah. Pada saat ini Kaisar Monster berkata, Lin Ming ini, dia mungkin tahu bahwa ras monsterku dan ras iblis berencana untuk bersekutu dengan para suci dan juga tahu bahwa pernikahan Sianer adalah kuncinya. Karena itu, dia memutuskan untuk memanfaatkan waktu dia berada di Jalan Asura dan menipu Sianer atas kesuciannya, merusak semua rencana kami sebelum dimulai. Dia bahkan meninggalkan seorang anak di dalam Sianer, membuat segalanya menjadi berantakan. Tindakannya ini cukup kejam. Mendengar Kaisar Monster mengatakan bahwa semua ini adalah rencana yang disengaja yang direncanakan Lin Ming, Xiao Moxian tidak bisa tinggal diam. Dia melihat ke arah Monster Emperor dan dengan dingin berkata, Monster Emperor yang mulia, Anda mungkin menyalahkan saya, tetapi Anda tidak dapat menggunakan kata-kata seperti itu untuk menjebak Lin Ming. Sebelumnya dia tidak tahu bahwa kamu berencana untuk bersekutu dengan para Saint dan dia juga tidak menipuku. Aku bersamanya juga atas inisiatifku sendiri. Diam, Empyrean Demon Dawn yang sudah marah tiba-tiba meledak. Tinjunya meninju perut Xiao Moxian. Gerakan tiba-tiba ini menyebabkan warna kulit Xiao Moxian berubah. Bahkan Monster Emperor menahan napas. Demon Dawn, kamu. Monster Emperor sudah terlambat untuk menghentikan Empyrean Demon Dawn. Dengan suara retakan yang keras, Xiao Moxian terlempar seperti layang-layang yang patah. Dia merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke dunia batinnya, mengalir menuju kehidupan kecil di dalam dirinya. Ah! Xiao Moxian berteriak panik. Keringat dingin membasahi dirinya. Dia mengira Empyrean Demon Dawn berencana membunuh anaknya. Namun, setelah jatuh ke tanah, Xiao Moxian menyadari bahwa dia tidak terluka sedikitpun. Sebaliknya, dia menemukan bahwa kekuatan yang ditempatkan Empyrean Demon Dawn di dalam tubuhnya hanyalah membentuk sekelompok energi hitam yang mengunci dunia batinnya. Adapun tempat energi hitam terkunci, disitulah janin di dalam dirinya berada. Xiao Moxian memucat. Apa yang kamu lakukan? Empyrean Demon Dawn tidak menanggapi. Dia menjentikkan jarinya, mendorong titik akupunturnya dan menyegel semua esensi aslinya. Kemudian, Xiao Moxian merasa sakit dan lemah, seolah-olah dia telah kembali menjadi gadis fana.
Saya tidak suka ditipu. Suara Empyrean Demon Dawn yang awalnya marah telah menjadi tenang. Namun, suaranya yang tenang masih menimbulkan perasaan yang sangat menindas. Saya telah menempatkan kunci energi di dalam perut Anda. Dengan kultivasi Anda, mustahil bagi Anda untuk mengungkapnya. Hanya dengan satu pemikiran dariku, kunci energi akan runtuh dan menciptakan pusaran energi seni iblis penyerap surga, membunuh janin di dalam dirimu. Kamu mungkin mengira aku tidak akan sanggup menghancurkan bayi berbakat seperti itu, dan kamu benar, aku benar-benar tidak sanggup melakukannya. Tapi dibandingkan dengan kelangsungan hidup ras monster dan ras iblis, dibandingkan dengan masa depan rakyat kita, anak yang belum lahir bisa dianggap sebagai apa? Ras monster dan iblis berada dalam situasi berbahaya, terjebak dalam badai yang mengamuk di sekitar mereka. Bahkan jika bayi ini ditakdirkan untuk menjadi dewa sejati di masa depan, hal ini tidak berarti sama sekali bagi mereka karena ini adalah masalah yang mungkin terjadi puluhan juta tahun dari sekarang. Dan pada saat itu, ras monster dan iblis mungkin sudah lama dimusnahkan dalam bencana besar. Selain itu, tidak ada yang bisa mengatakan apakah janin dalam Xiao Moxian akan mampu menjadi dewa sejati di masa depan. Sekarang, yang pertama-tama harus dipertimbangkan oleh Empyrean Demon Dawn dan Monster Emperor adalah bagaimana melestarikan keberadaan ras monster dan iblis mereka. Kamu ingin menggunakan anakku untuk mengancamku. Xiao Moxian memandang Empyrean Demon Dawn, suaranya bergetar. Awalnya aku tidak ingin memaksamu, tapi, kamu membuatku terlalu kecewa. Suara Empyrean Demon Dawn terdengar dalam dan bergema. Saat dia melihat Xiao Moxian, matanya dipenuhi amarah yang tak terbantahkan. Kamu sudah lama mengetahui bahwa ras iblis dan monster kita berencana untuk bersekutu dengan para suci. Namun Anda mengabaikan kepentingan rakyat Anda dan memberikan barang paling berharga Anda kepada binatang kecil Lin Ming. Siapa yang memberimu hak ini? Semua yang Anda miliki sekarang, garis keturunan Anda, tubuh Anda, semuanya dianugerahkan kepada Anda oleh ras monster dan iblis. Apakah menurut Anda energi yin primordial Anda yang paling berharga adalah milik Anda sendiri, sehingga Anda dapat memberikannya kepada siapapun yang Anda inginkan? Tubuh seseorang, kulitnya, rambutnya, semuanya diwariskan oleh orang tuanya. Dalam ras iblis yang sangat tradisional, di mata Empyrean Demon Dawn, tindakan Xiao Moxian tidak berbeda dengan mengkhianati mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak bisa pergi. Aku akan menyegel kekuatanmu. 10 hari dari sekarang, di pesta umur panjang, putra suci keberuntungan akan secara terbuka melamarmu kepadaku. Saya ingin Anda menyetujuinya. Kalau tidak, anakmu tidak akan hidup pada hari ke-11. Kata Empyrean Demon Dawn dengan muram. Xiao Moxian menggigil ketika mendengar ini. Itu benar, pada pesta umur panjang 10 hari dari sekarang, Lin Ming juga akan berada di sana. Ketika Anda menyetujui lamaran pernikahan, itu juga akan ada di hadapannya, jadi sebaiknya Anda mempersiapkan diri untuk melakukannya. Dan, setelah saya menyegel kekuatan Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk mengirim transmisi suara kepada Lin Ming. Apakah Anda menginginkan anak Anda atau menginginkan apa yang disebut cinta, tentukan pilihan Anda sendiri. Kata-kata Empyrean Demon Dawn adalah pisau yang menusuk Xiao Moxian, membuat jantungnya berdarah. Apakah ada situasi yang lebih kejam di dunia ini? Kakeknya sendiri mengancamnya dengan nyawa cicitnya yang belum lahir. Agar dia, di hadapan orang yang paling dia cintai, setuju untuk menikah dengan seseorang yang paling dia benci. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan situasinya kepada Lin Ming. Dia akan dengan kejam menyakiti Lin Ming dan kemudian harus menghadapi kekecewaannya yang tak berkesudahan. Memikirkan hal ini, hati Xiao Moxian menciut. Saat dia melihat kakeknya sendiri, dia merasa wajahnya menjadi asing baginya. Saya akan memberi Anda satu peringatan terakhir. Anda benar-benar tidak boleh berpikir bahwa saya tidak tahan membunuh anak Anda, jadi, jangan membangkang saya lagi. Mulai hari ini, lupakan Lin Ming. Sedangkan untuk anakmu, selama kamu tidak membangkang, aku akan melakukan segala dayaku untuk menyembunyikannya dari orang-orang kudus sampai dia bisa dilahirkan. Tapi, anak itu juga tidak ada hubungannya dengan Lin Ming. Saat Empyrean Demon Dawn berbicara, dia berbalik dan pergi. Dan di belakang Empyrean Demon Dawn, Monster Emperor menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia berkata, Xianer, kamu terlalu naif, terlalu murni, terlalu muda. Saya tahu bahwa Anda membenci kakek Anda, tetapi di masa depan Anda akan mengetahui bahwa semua yang dia lakukan adalah demi kebaikan Anda sendiri. Jika dia mengizinkanmu melakukan apa yang kamu inginkan, maka aliansi antara ras monster dan iblis kita dengan para suci akan hancur. Dalam bencana besar yang akan datang, kemungkinan besar kita semua akan binasa. Pada saat itu, Anda akan dianggap sebagai apa? Tanpa akarnya, apa yang akan Anda lakukan? Maukah Anda mengikuti Lin Ming berkeliling seperti anjing yang berduka? Tahukah Anda bahwa Anda bahkan bukan istri resmi Lin Ming? Apakah Anda percaya bahwa Lin Ming akan selalu berbagi kasih sayang yang sama dengan Anda di masa depan? Sumpah laki-laki sama dengan kotoran anjing. Apa yang disebut cinta adalah omong kosong dan mengorbankan diri demi cinta adalah puncak kebodohan. Selain itu, jika Anda memutuskan untuk mengorbankan diri demi cinta, Anda juga akan menyeret monster dan ras iblis bersama Anda, menempatkan umat saya, umat Anda, dalam kondisi berbahaya. Mengetahui hal tersebut, apakah kamu masih bertanya-tanya mengapa kakekmu begitu marah hari ini? Bahkan aku kecewa padamu. Ingat, dalam dunia seniman bela diri, kekuatan adalah segalanya.
Apa gunanya cinta? Bisakah kamu memakannya? Selain itu, tidak diketahui apakah Lin Ming bisa hidup lebih lama atau tidak. Dia melampaui batas kemampuannya dan menyetujui duel 100 tahun dengan putra keberuntungan Sein. Pada saat itu, meskipun dia tidak mati, dia akan dipukuli hingga menjadi lumpuh. Maukah kamu membalas dendam padanya? Apakah menurut Anda dia masih bisa membalas dendam untuk dirinya sendiri di masa depan? Orang-orang kudus tidak akan memberinya kesempatan. Menyerah padanya. Ketika Anda menjadi seorang Empyrean di masa depan, ketika Anda menjadi dewa sejati dan dunia ada di telapak tangan Anda akan memahami betapa naifnya Anda. Saat Monster Emperor mengatakan ini, dia juga berbalik dan pergi. Segera, pelayan membuka pintu dan membawa Xiao Moxian pergi. Setelah melewati beberapa koridor yang berkelok-kelok, Xiao Moxian dibawa ke sebuah ruangan yang sangat mewah. Ada permadani yang terbuat dari bulu merak dan aroma dupa yang terbuat dari bahan surgawi tercium di udara. Bahkan saat makan atau mandi, selalu ada 8 pelayan yang terus mengawasi dan membantunya setiap saat. Namun, ada satu hal. Setelah Xiao Moxian memasuki ruangan, dia tidak bisa melangkah keluar lagi. Dia telah ditempatkan sebagai tahanan rumah di sini untuk menunggu pesta panjang umur Kaisar Monster 10 hari dari sekarang. Pada saat itu, di depan Lin Ming, dia harus menyetujui usulan Good Fortune Sein San. Dan, yang paling menyakitkan baginya adalah dia tidak bisa memberitahu Lin Ming alasannya melakukan hal itu. Dia bahkan tidak bisa memberitahunya tentang kehamilannya. Dan setelah pesta umur panjang dan bahkan setelah anak itu lahir, itu tidak akan ada hubungannya dengan Lin Ming. Dia bahkan mungkin tidak tahu kalau dia punya anak. Saya harus, sebelum pesta umur panjang dimulai, memberitahu Lin Ming tentang situasinya. Bab 1755, Kekacauan Demon Daun. 3 hari kemudian. Di dalam kapal perang perak besar di luar pagoda hitam pengangkat surga, putra keberuntungan suci duduk di atas ranjang batu, tenggelam dalam meditasi. Lalu, nyala api berkedip di depannya. Ini adalah cahaya dari jimat pemancar suara. Sinar pemikiran singkat menembus ke dalam lautan spiritual putra keberuntungan Sein bersama dengan itu. Membaca pesan ini, putra keberuntungan Sein menyeringai. Yang mulia putra suci, apa yang membuat Anda begitu bahagia? Seorang gadis berpakaian pelangi gelisah dan bertanya dari samping putra keberuntungan Sein. Putra keberuntungan Sein menyipitkan matanya. Dia bermain dengan bara api dari jimat pemancar suara dan dengan santai berkata, Kaisar Monster telah mengirimiku pesan. Xiao Moxian setuju untuk menikah denganku. Selama aku melamar di festival umur panjang, dia akan setuju. Hohohoho, selamat, Yang Mulia, kata gadis berbaju pelangi dengan gembira. Saya sudah mengatakan bahwa Yang Mulia Putra Suci adalah seekor naga di antara manusia. Ada banyak sekali tim putri kebanggaan di antara para orang suci yang sedang menunggu Putra Suci mengunjungi mereka. Bagaimana mungkin Xiao Moxian ini menolak Yang Mulia? Jika Yang Mulia Putra Suci bersedia berkultivasi ganda dengannya dan mengambil yin primordialnya, itu adalah keberuntungannya. Gadis berpakaian pelangi itu menyeringai saat dia berbicara. Dia benar-benar berpikir bahwa Xiao Moxian telah mendapatkan keuntungan besar dengan bisa menempel di paha Putra Suci. Ini karena setelah bencana besar selesai, para orang suci akan merebut alam ilahi dan menguasai dunia. Adapun putra keberuntungan Sein, dia akhirnya akan menjadi penguasa keberuntungan Sein yang baru. Pada saat itu, Xiao Moxian akan menjadi selir kekaisaran favorit Sein Sovereign, jadi tentu saja dia akan dengan mudah mendapatkan keuntungan dari semua ini. Ini hanyalah penyatuan manfaat. Monster Emperor dan Empyrean Demon Dawn sama-sama menantikan saya untuk menyerahkan metode menjadi dewa sejati. Namun, bahkan jika saya menyerahkan metode ini kepada mereka, peluang mereka untuk menembus alam dewa sejati kurang dari 1%, dan bahkan jika mereka bisa, itu adalah sesuatu yang hanya akan terjadi puluhan juta tahun dari sekarang. Ketika putra keberuntungan Sein berbicara, dia berjalan ke jendela. Melihat keluar jendela kapal di pagoda hitam ras monster, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Pada saat ini, gadis berpakaian pelangi mengulurkan tangan dari belakang putra keberuntungan Sein dan memegang pinggangnya. Dengan nada manja dia berkata, penggoda itu memiliki fisik yang sangat cocok untuk kultivasi ganda, jadi bisa mengambil yin primordialnya sangatlah bermanfaat. Meskipun Yang Mulia Putra Suci memiliki cinta baru, Anda juga tidak boleh melupakan api lama Anda. Saat gadis berbaju pelangi itu berbicara, sebuah tangan dengan lembut mengusap putra keberuntungan suci seperti ular roh. Haha, putra keberuntungan suci meraih lengan wanita itu dan menariknya ke dadanya. Dia tertawa sambil berkata, bagaimana saya bisa melupakan yang lama? Anda mengikuti saya dari hati Anda, tetapi Jisianer mungkin tidak sama. Jika dia mengetahui batas kemampuannya dan menjagaku dengan tenang dan tanpa syarat, maka aku mungkin akan memberinya status yang pantas. Ketika putra keberuntungan Sein berbicara, dia mengambil gadis berpakaian pelangi dan melemparkannya ke kursi besar yang mewah. Saat dia berteriak kaget, putra keberuntungan Sein telah melemparkan dirinya ke arahnya. Untuk sesaat, satu-satunya suara yang memenuhi ruangan hanyalah suara desahan dan rintihan. Dan di balik pemandangan yang mewah dan tidak senonoh ini, di luar jendela kapal, pagoda hitam ras monster berdiri tegak, berdiri di antara langit dan bumi seperti naga kuno yang naik ke langit. Bulan kelabu tergantung tinggi di langit. Cahaya bintang yang dingin menyinari, menutupi pagoda hitam.
Di puncak pagoda hitam, di puncak yang berdiri sejuta kaki di udara, seorang pria berjubah hitam berdiri dengan tenang, tatapannya memandang ke arah 100 mil ke arah kapal perang perak Good Fortune Saint Sun. Penampilan pria berjubah hitam itu dingin dan tegas. Tepi dan garis wajahnya tajam dan jelas. Matanya seperti permata hitam, bersinar dengan cahaya yang dalam. Pria ini adalah Empyrean Demon Dawn. Dia telah berdiri di sini selama 3 hari 3 malam, tidak bergerak sedikit pun. Dia seperti patung batu hitam yang telah berdiri di sini sejak dahulu kala. Desahan samar terdengar dari belakang Empyrean Demon Dawn. Seorang pria parubaya berjubah merah perlahan melangkah ke puncak. Orang ini adalah penguasa ras monster, Monster Emperor. Demon Dawn, jika Sianer tidak setuju, apakah kamu benar-benar akan membunuh anak dalam kandungannya? Empyrean Demon Dawn sedikit bergetar. Dia menoleh, di bawah sinar bulan yang cerah, profilnya diterangi warna abu-abu perak gelap. Dia terkekeh tanpa humor. Jika kamu menanyakan pertanyaan seperti itu, pertama-tama kita harus bisa menyembunyikan masalah kehamilannya bahkan sebelum mempertimbangkannya. Empyrean Demon Dawn menggelengkan kepalanya sekali lagi. Dia membenci Lin Ming dari lubuk hatinya yang terdalam karena mencuri kesucian cucunya, dan berharap dia bisa mencabik-cabik Lin Ming. Tapi apapun yang terjadi, kenyataannya anak dalam rahim Xiao Moxian memiliki garis keturunan ras monster dan iblis. Terlebih lagi, ketika dia menyelidiki anak itu dengan energinya, dia menemukan bahwa itu di luar kebiasaan. Anak itu memiliki garis keturunan Phoenix sejati dan aura naga sejati. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan yang tidak dapat ia pahami. Meskipun Empyrean Demon Dawn tidak tahu apa asal-muasal kekuatan ini, hal itu membuat jantungnya berdebar kencang. Terlebih lagi, anak ini belum membentuk wujud janin yang sebenarnya, namun ia sudah mampu mempengaruhi energi asal langit dan bumi serta hukum. Bakat seperti ini terlalu menakutkan. Jika para wali mengetahui keberadaan anak ini, mereka sama sekali tidak akan mengizinkannya dilahirkan ke dunia. Mereka akan menghancurkannya sebelum itu. Kaisar Monster berkata, kunci energi yang kamu gunakan untuk menyegel Dantian Sianer berasal dari seni iblis penyerap surga. Ia dapat menelan semua energi asal serta energi yang murni dan energi janin di dalam dirinya. Selama pesta umur panjang, selama Sianer tidak mengungkapkan kekurangan apapun atau menimbulkan kecurigaan para orang suci, dia seharusnya bisa menyembunyikan apa yang terjadi. Ketika Empyrean Demon Dawn menempatkan kunci energi dalam diri Xiao Moxian, meskipun itu untuk mengancamnya, tujuan utamanya adalah untuk melindunginya. Kita harus menyembunyikan kebenaran, kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan, kata Empyrean Demon Dawn dengan muram. Pada perjamuan umur panjang, jika kehamilan Xiao Moxian diketahui oleh putra keberuntungan suci dan juga dipublikasikan di sana, hasilnya tidak akan terbayangkan. Ini bukan hanya serangan terhadap wajah putra keberuntungan Sein, ini benar-benar merobek wajahnya. Dalam situasi di mana orang-orang suci membuat aliansi pernikahan dengan ras iblis dan monster, tunangan Xiao Moxian telah dicuri oleh jenius tertinggi umat manusia, Lin Ming, dan bahkan mengandung anaknya. Kepala putra keberuntungan orang suci akan berubah menjadi sangat merah hingga kemungkinan besar akan meledak. Semua orang di bawah langit akan tertawa dan mencemooh putra keberuntungan Sein. Bahkan di dalam ras orang suci pasti ada beberapa orang dan pengaruh yang tidak menyukai putra keberuntungan suci dan akan memanfaatkan hal ini untuk menimbulkan kekacauan. Pada saat itu, putra keberuntungan suci akan dibutakan oleh amarah dan kemungkinan besar aliansi mereka akan hancur. Harus diketahui bahwa dibandingkan dengan para suci, ras monster dan iblis tidak memiliki banyak kekuatan sama sekali. Para Sein tidak perlu bersekutu dengan ras monster dan iblis. Tujuan mereka melakukan hal ini adalah untuk menyerang kepercayaan umat manusia sehingga orang-orang kudus akan menderita lebih sedikit kerugian. Namun di sisi lain, jika ras monster dan iblis tidak bersekutu dengan para suci, ada kemungkinan 99% kedua ras tersebut akan dimusnahkan dalam bencana besar. Jalan teraman yang harus diambil adalah membunuh anak dalam kandungan Xiao Moxian secara alami. Tapi, Empyrean Demon Dawn sangat menyadari bahwa jika dia melakukan ini, dia akan kehilangan cucunya selamanya. Kali berikutnya mereka bertemu di masa depan, itu akan menjadi musuh bebuyutan. Binatang kecil terkutuk itu. Empyrean Demon Dawn tiba-tiba mencengkeram tinjunya, buku-buku jarinya bergerak. Dia berharap dia bisa menghancurkan Lin Ming. Faktanya adalah puluhan tahun yang lalu, tidak lama setelah Xiao Moxian tiba di Jalan Asura, Pangeran Monster Duyu telah mengirim pesan kepada si biru tua yang berisi berita bahwa Xiao Moxian bepergian bersama dalam diri seseorang. Pesan monster Pangeran Duyu dipenuhi dengan keluhan. Saat itu, dari petunjuk yang diberikan, Empyrean Demon Dawn mencurigai orang tersebut adalah Lin Ming. Pada saat itu, apakah itu Empyrean Demon Dawn atau Monster Emperor, tak satu pun dari mereka yang berpikir bahwa segala sesuatunya akan berkembang ke tahap ini. Lin Ming dotak. Jika bukan karena bencana besar maka sudah sepantasnya Sianer bersamanya. Namun sayang, zaman tidak mampu menampung mereka. Bencana besar akan segera tiba dan dia masih terlalu muda. Saya memperkirakan dalam beberapa ratus tahun ke depan, bencana besar yang sebenarnya akan terjadi. Pada saat itu, Lin Ming tidak akan lebih tua dari 500 tahun. Seorang junior berusia 500 tahun, apa gunanya dia menghadapi bencana besar yang menimpa nasib dua ras? Dia hanya meminta kematian. Kaisar Monster menggelengkan kepalanya. Apalagi Lin Ming, seberapa besar yang bisa dilakukan Empyrean Divine Dream ketika dihadapkan dengan kekuatan mengerikan dari ras suci.
Hidup sampai 500 tahun. Sudah lebih dari cukup baginya untuk hidup cukup lama untuk memenuhi pertarungan 100 tahunnya dengan Good Fortune Saint San. Saat ini, Empyrean Demon Dawn merasa terganggu setiap kali nama Lin Ming disebutkan. Ini bukan hanya karena Lin Ming telah meninggalkan tumpukan masalah besar untuk mereka tutupi, tapi juga karena Empyrean Demon Dawn merasa bahwa Lin Ming telah mencuri cucunya darinya. Dari percakapan sebelumnya dengan Xiao Moxian, dia memperhatikan bahwa setiap kali dia berbicara, itu untuk membantu Lin Ming, bahkan menentang kakeknya untuk melakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pertempuran 100 tahun, saya sangat berharap Lin Ming bisa menang atau setidaknya tidak kalah dengan cara yang buruk. Tapi sayangnya, itu tidak mungkin. Kata Kaisar Monster, awan gelap muncul di hatinya. Dalam lubuk hatinya yang terdalam ia tentu berharap agar umat manusia dapat selamat dari musibah besar tersebut. Bagaimanapun, ketika manusia menguasai alam ilahi, ras monster dapat terus hidup. Namun jika para Saint menguasai alam ilahi, maka tidak diketahui bagaimana situasi mereka nantinya. Meskipun Monster Emperor mengetahui logika ini, dia tidak punya pilihan lain yang bisa dia ambil. Ketika seseorang lebih lemah dari orang lain, mereka hanya bisa menundukkan kepala karena kekalahan. Empyrean Demon Dawn menghela nafas panjang. Dia melihat ke kejauhan, matanya dipenuhi kesedihan yang suram. Menghadapi momentum perubahan dunia, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Rasanya menjadi seorang Empyrean sia-sia. Entah itu kebahagiaan cucunya atau masa depan ras monster dan iblis, semuanya berada di luar kendalinya. Jika hanya ini yang bisa dia capai sepanjang hidupnya, itu benar-benar kegagalan yang besar. Saat Empyrean Demon Dawn dan Monster Emperor bingung harus mengambil jalan apa, di kamar Xiao Moxian, seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma yang memabukkan. Kolam seluas 100 kaki persegi dipenuhi kelopak bunga yang berkilauan. Udara buram karena kabut. Nona, tolong buka pakaiannya. Beberapa pelayan yang mengenakan kain kasa tipis berlutut di tanah, masing-masing memegang berbagai peralatan mandi sambil menunggu Xiao Moxian. Melihat genangan air yang tercampur dengan hati-hati, sikap Xiao Moxian tampak membosankan. Dia melepas lapisan pakaiannya, memperlihatkan tubuh yang sempurna. Dia dengan lembut mengangkat kaki kanannya, jari-jari kakinya yang seperti mutiara melangkah ke dinding kolam. Kakinya yang seputih salju begitu mempesona sehingga membuat seseorang terpesona oleh kecantikannya. Dia perlahan melangkah ke dalam kolam, tubuhnya tenggelam. Kabut itu seperti mimpi. Xiao Moxian membenamkan dirinya di kolam. Beberapa pelayan dengan hormat berjalan mendekati Xiao Moxian, melepas pakaian kasa tipis mereka dan melangkah ke kolam bersamanya, mulai membantu menyeka tubuhnya. Kulit porselennya yang sempurna diteteskan butiran air kristal. Tubuhnya seperti bunga yang mengumpulkan embun pagi, membuat seseorang terpesona. Nona, tolong lepaskan ini. Beberapa pelayan ingin membantu Xiao Moxian mencuci dadanya, tetapi di dadanya tergantung kalung aneh yang eksotis. Dengan kalung ini, tentu saja tidak nyaman untuk mencuci dadanya. Pergilah, aku akan mandi sendiri. Xiao Moxian mengerutkan kening, seolah dia tidak senang karena para pelayan ini menyentuh dadanya. Beberapa pelayan panik ketika mereka melihat Xiao Moxian menjadi agak tidak puas. Meninggalkan, suara Xiao Moxian terdengar keras. Tapi, tangan kanannya menggenggam kalungnya, memegangnya erat-erat. Bagi Xiao Moxian, kalung ini memiliki arti yang luar biasa. Bab 1756, Tautan Hati 1000 Mil. Tapi, Nona. Beberapa pelayan berlutut di dalam air, kebingungan dan kepanikan mewarnai wajah mereka. Kaisar Monster telah memerintahkan mereka untuk tidak membiarkan Xiao Moxian meninggalkan pandangan mereka bahkan untuk sesaat pun. Meski dikatakan sedang melayaninya, kenyataannya dia sedang mengawasinya. Dengan karakter Xiao Moxian, dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Dia akan mencoba segala daya yang dimilikinya untuk mewujudkan sesuatu. Jika tidak ada yang mengawasinya setiap saat, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Monster Emperor dan Empyrean Demon Dawn juga tidak akan merasa lega. Meninggalkan, ekspresi Xiao Moxian dingin. Saat aku mandi, aku tidak suka orang lain menatapku dari samping. Ini, beberapa pelayan saling memandang. Jika Xiao Moxian menyuruh mereka pergi, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Nona, tolong jangan membuat masalah bagi kami. Kami hanya mengikuti perintah Monster Emperor dan tidak bisa meninggalkanmu. Paling-paling kita bisa berdiri di dekat pintu. Beberapa pelayan keluar dan diam-diam kembali ke pintu masuk. Kamar mandi Xiao Moxian sangat besar dan pintu masuknya sekitar 100 kaki dari kolam pemandian. Ketika para pelayan pergi, Xiao Moxian terdiam. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan tenggelam ke dalam air. Kulitnya yang berkilauan dan lekuk tubuhnya yang indah tenggelam ke dalam air. Akhirnya, bahkan kepalanya pun tertunduk. Rambut hitam panjangnya seperti mawar hitam yang mekar di danau saat tersebar keluar. Gelombang air hangat beriak di sekujur tubuhnya. Meskipun ini seharusnya nyaman, saat ini Xiao Moxian hanya merasa sangat kesepian. Dia perlahan menelusuri kalung aneh dan eksotis yang tergantung di dadanya. Kalung ini sama sekali tidak bisa disebut cantik. Faktanya, banyak orang akan menganggapnya jelek. Rantainya terlalu tebal dan tidak nyaman dipakai, dan desainnya sendiri kasar dan sederhana, tanpa keanggunan feminin. Alasan Xiao Moxian membawa kalung ini bersamanya adalah karena itu adalah hadiah pertama yang diberikan Lin Ming padanya. Namanya terdengar menyenangkan, Tautan Hati 1000 Mil.
Setelah Xiao Moxian dijadikan tahanan rumah oleh Empyrean Demon Dawn, semua kekuatannya telah disegel. Selain fisiknya yang luar biasa, dalam semua aspek lainnya dia mirip dengan manusia biasa. Dalam situasi ini, akan sulit bagi Xiao Moxian untuk menghubungi Lin Ming dan tidak mungkin baginya untuk memberitahunya tentang lamaran pernikahannya yang akan datang dari para suci. Namun, karena kalung ini, semuanya berbalik. Lin Ming telah membeli kalung ini di pameran harta karun Divine Rune City sebelum pelelangan dimulai. Dia telah menghabiskan 30 juta poin kontribusi untuk membelinya. Kalung ini mampu merekam aura jiwa seseorang. Pemilik kalung ini dapat menghubungi orang yang aura jiwanya terekam di dalamnya. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, selama mereka berada di alam semesta yang sama, mereka dapat saling menghubungi. Namun kalung ini hanya bisa digunakan untuk berkomunikasi antara dua orang tertentu. Karena fungsi khusus dan tingginya biaya pembuatannya, harganya menjadi sangat tinggi. Bahkan harta roh Empyrean hanya beberapa ratus juta poin. Dengan kata lain, kalung ini bernilai 1/10 harta roh Empyrean. Batasan lainnya adalah penggunaan kalung ini terbatas pada Jalan Asura. Namun, sebelum dia dan Lin Ming meninggalkan Jalan Asura, dia telah mengutak-atik kalung itu dan memberitahunya bahwa dia bisa menggunakannya di alam ilahi. Xiao Moxian telah mencatat aura jiwa Lin Ming di kalung itu. Sekarang, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Pikirannya terfokus pada tautan hati 1000 mil. Xiao Moxian mulai membisikkan nama Lin Ming. Dia sangat takut. Dengan kekuatannya yang tersegel, dia tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk menggunakan kalung ini. Tapi sekarang dia hanya bisa mencoba yang terbaik, meski tidak ada harapan lagi. Nyanyian bisikan Xiao Moxian membawa harapan dan pesan terakhirnya. Dia mengirim mereka ke ruang hampa yang tidak diketahui, dan di bawah tarikan misterius dari hukum, mereka berangkat dari pagoda besar ras monster, membelok ke arah kapal roh perak yang terbang menjauh dari Divine Dream Heavenly Palace. Pesta panjang umur Lin Ming sang kaisar monster akan dimulai dalam beberapa hari lagi. Besok kita akan pergi ke pagoda hitam ras monster. Di kapal roh perak, Empyrean Divine Dream menasihati Lin Ming. Lin Ming membungkuk, junior mengerti, mimpi ilahi senior. Saya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Anda tidak perlu melakukan persiapan khusus. Satu-satunya alasan saya mengatakan ini lagi kepada Anda adalah untuk mendesak Anda agar tidak terlibat konflik dengan putra keberuntungan Sein di perjamuan. Dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Jika dia memprovokasi Anda tidak perlu memperhatikannya. Jangan lupa, kamu jauh lebih muda dari dia. Tidak ada yang akan menertawakan Anda karena mengabaikannya. Sebaliknya, mereka hanya akan berpikir bahwa putra keberuntungan Sein sedang menindas Anda. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, Lin Ming mengangguk. Sebenarnya, dia tidak keberatan menunggu 100 tahun penuh untuk melawan putra keberuntungan Sein. Karena jika itu benar, Good Fortune Sein-san akan memiliki peluang kemenangan yang lebih kecil lagi. Dan menyembunyikan kemampuannya juga akan memberinya keuntungan. Sama seperti Lin Ming hendak meminta untuk pergi, saat ini, dia bergetar dan membeku di tempat. Transmisi suara yang luar biasa terdengar di benaknya, isinya membuatnya terkejut. Apa? Lin Ming benar-benar bingung. Xianer bilang, dia hamil. Aku sebenarnya, punya anak. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dengan mendekatnya bencana besar, Lin Ming sama sekali tidak ingin memiliki anak sama sekali. Ia takut setelah anak itu lahir, ia harus menghadapi perang yang kejam dan brutal. Namun rencana langit menggantikan rencana manusia. Bagi Xiao Moxian, memiliki anak pada awalnya adalah hal yang sangat sulit. Ketika Lin Ming bersama Xiao Moxian, dia mendengarkannya lebih dari sekali berbicara tentang bagaimana dia mungkin tidak akan pernah memiliki anak seumur hidupnya. Karena alasan ini, Xiao Moxian selalu diselimuti lapisan kesuraman yang samar. Sekarang Xiao Moxian akhirnya hamil, ini seharusnya menjadi acara yang penuh kegembiraan dan kegembiraan tanpa akhir. Tapi dari nada suara Xiao Moxian, Lin Ming tidak bisa mendengar kegembiraan atau kebahagiaan. Sebaliknya, yang ada hanyalah kekhawatiran dan kesedihan. Hati Lin Ming terasa tercekam. Dia sangat sadar bahwa dalam situasinya saat ini, anak ini akan menempatkannya dalam bahaya. Dia dengan cemas berkata, Xianer, apakah masalah keanmu sudah diketahui? Lin Ming mencoba menanggapi suara Xiao Moxian dengan kekuatan jiwanya. Saat dia menanyakan hal ini, di ujung lain dari tautan hati 1000 mil, Xiao Moxian gemetar, air mata mengalir dengan tenang dari matanya. Dengan dia kehilangan kekuatannya, bahkan dengan tausan Mile Hertling dia tidak yakin bisa menghubungi Lin Ming. Sekarang, karena dia hampir kehilangan semua harapan dalam keputusasaan, karena dia harus menghadapi ancaman dari kakeknya yang tidak berperasaan, karena dia harus segera menyetujui pernikahan dengan putra keberuntungan Sein, dia akhirnya mendengar suara Lin Ming. Xiao Moxian tidak bisa lagi menahan perasaan di dalam hatinya. Saya telah ketahuan, saya tidak tahu bahwa saya hamil pada awalnya, jika tidak, saya akan menunggu sampai anak itu lahir sebelum kembali ke ras monster. Kakak Lin, apa yang dapat saya lakukan? Saya sudah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh kakek. Kakekku, dia. Xiao Moxian menceritakan semua pengalamannya dalam ras monster dan ras iblis kepada Lin Ming, termasuk Empyrean Demon Dawn yang mengancamnya dengan nyawa anaknya untuk menyetujui pernikahan dengan Good Fortune Sein-san. Di tempat tidur batu tempat Lin Ming duduk, retakan tiba-tiba muncul. Ini karena kemarahan Lin Ming, energi tanpa sadar keluar dari tubuhnya.
Impian ilahi Empyrean terkejut saat melihat ini. Lin Ming, ada apa? Pada saat itu, Empyrean Divine Dream merasakan energi aneh menyebar ke laut spiritual Lin Ming. Adapun maksudnya, dia tidak tahu. Impian ilahi Empyrean juga tidak memahami hukum Asura. Lin Ming tetap diam, tidak dapat segera membalas mimpi ilahi. Saat ini, suara Xiao Moxian terdengar di benaknya sekali lagi. Kakak Lin, aku tidak ingin menyetujui pernikahan itu, tapi aku tidak bisa kehilangan anakku. Saat Xiao Moxian sedang berendam di kolam pemandian, air matanya mengalir ke dalam air, membuatnya sedikit asin. Lin Ming bisa memahami arti kata-kata Xiao Moxian. Demi anak dalam kandungannya, ia rela melakukan apa saja. Dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa setuju untuk menikah dengan putra keberuntungan Sein. Ini adalah sesuatu yang Lin Ming benar-benar tidak bisa terima. Lin Ming mencengkeram tinjunya, buku-buku jarinya mengeluarkan suara berderak yang eksplosif. Pada akhirnya, dia terlalu lemah. Jika dia bisa memusnahkan ras suci sendirian, apakah Xiao Moxian harus menghadapi semua ini? Jangan khawatir, kamu akan selalu memilikiku, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anak kita atau membiarkan orang lain mencurimu. Anda tidak perlu menyetujui pernikahan putra suci tetapi jangan juga menyinggung perasaan kakek Anda. Serahkan sisanya padaku. Kata-kata Lin Ming bergema melalui hukum tautan hati 1000 mil dan ke telinga Xian Moxian. Untuk sementara waktu, ini adalah satu-satunya suara di dunia Xiao Moxian. Jangan khawatir, kamu akan selalu memilikiku. Dengan kata-kata ini, sepertinya semua kesedihan dan kesedihan Xiao Moxian langsung hilang. Dalam hidupnya, dia selalu percaya bahwa dia bisa berdiri sendiri, bahwa yang dia butuhkan hanyalah menjadi kuat. Tapi setelah bertemu Lin Ming dan terutama setelah mengetahui dia punya anak, dia menyadari bahwa dia juga ingin dilindungi dan dirawat. Bab 1757, Pesta Panjang Umur. Lin Ming, apa yang terjadi? Apakah seseorang mengirimimu transmisi suara? Impian ilahi Empyrean memandang ke arah Lin Ming, bertanya padanya sekali lagi. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia dengan jujur berkata, ya, seseorang mengirimi saya transmisi suara, itu adalah Xiao Moxian. Xiao Moxian, impian ilahi Empyrean memandang Lin Ming dengan terkejut. Sepertinya kamu bertemu dengan Xiao Moxian di Jalan Asura. Impian ilahi Empyrean secara alami mengetahui bahwa ketika Lin Ming pergi ke Jalan Asura untuk berpetualang, Xiao Moxian juga pergi ke sana. Tidak aneh jika mereka bertemu di Jalan Asura dan bahkan menjadi teman. Dan jika Xiao Moxian mengirimkan transmisi suara kepada Lin Ming sekarang, Empyrean Divine Dream mengira Xiao Moxian akan mengungkapkan beberapa informasi orang dalam tentang ras monster dan iblis kepada Lin Ming. Terhadap apapun yang berhubungan dengan ras monster dan iblis, Empyrean Divine Dream tentu saja prihatin. Ini karena sikap mereka terhadap orang-orang suci dan manusia berhubungan dengan bencana besar. Jika ras monster dan iblis bersekutu dengan para Sein, itu akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan umat manusia. Apa yang dikatakan Xiao Moxian? Empyrean Divine Dream bertanya, sangat prihatin dengan isi transmisi suara. Melihat ekspresi khawatir Empyrean Divine Dream, Lin Ming tersenyum pahit. Dia perlahan berkata, dia bilang dia hamil, dan anak itu, adalah milikku. Setelah Lin Ming mengucapkan kata-kata ini, bahkan impian ilahi Empyrean yang biasanya sangat halus yang sepertinya tidak pernah bisa memengaruhi suasana hatinya, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Kamu, apa yang kamu katakan? Impian surgawi Empyrean memandang Lin Ming dengan rasa tidak percaya terukir di wajahnya. Xiao Moxian, sedang mengandung anakmu. Anda. Nilai kejutan dari kata-kata Lin Ming terlalu besar. Impian surgawi Empyrean tidak dapat memberikan tanggapan langsung. Dia tahu status apa yang dimiliki Xiao Moxian dalam ras monster dan iblis. Dia bahkan sedikit menyadari bahwa Xiao Moxian adalah salah satu chip utama dalam aliansi potensial antara ras monster dan iblis dengan para suci. Tapi sekarang, Xiao Moxian sedang mengandung anak Lin Ming. Jika putra keberuntungan Sein mengetahui hal ini, tidak ada yang tahu bagaimana reaksinya. Apakah Empyrean Demon Dawn tahu tentang ini? Yang paling dikhawatirkan oleh impian ilahi adalah pendirian Empyrean Demon Dawn mengenai masalah ini. Lin Ming mengangguk dan dengan singkat mengulangi pengalaman memilukan Xiao Moxian. Setelah Empyrean Divine Dream mendengarkannya, dia menghela napas dalam-dalam. Dia sudah mengira ini akan menjadi rute yang akan diambilnya. Lin Ming, tentang ini, saya juga belum memiliki solusi yang baik. Mimpi ilahi Empyrean menggelengkan kepalanya. Lin Ming awalnya pasangan yang cocok untuk Xiao Moxian, dan mereka bahkan memiliki anak bersama. Jika tidak ada bencana besar, dia pasti bisa membawa Lin Ming ke ras iblis untuk melamar dan membantu memfasilitasi pernikahan. Sayangnya, hal itu sekarang mustahil. Tidak peduli seberapa berbakatnya Lin Ming, itu adalah usaha yang sia-sia. Bagi ras monster dan iblis, yang mereka pedulikan adalah masa kini. Adapun hal-hal di masa depan, masih bisa didiskusikan di masa depan. Dengan terjadinya bencana besar yang akan datang, kedua ras mereka berada dalam kondisi berbahaya, berada di ambang kepunahan. Siapa yang tahu apakah mereka masih memiliki masa depan atau tidak? Lin Ming terdiam. Impian ilahi Empyrean berkata, Lin Ming, jangan impulsif. Beberapa hal tidak bisa dihindari. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengubah pikiran Empyrean Demon Dawn, tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk umat manusia. Betapapun tipisnya harapan kami, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan.
Beberapa hari dari sekarang akan menjadi pesta umur panjang. Saya tahu bahwa Anda akan berada dalam suasana hati yang tidak nyaman dan bahkan tak tertahankan, tetapi apapun yang terjadi, Anda tidak boleh membuat marah Empyrean Demon Dawn. Cucu kesayangannya kini sedang mengandung anak Anda, dan dia pasti membenci Anda dari lubuk hatinya yang terdalam. Jika Anda berdebat dengannya di pesta umur panjang, itu hanya akan menambah minyak ke dalam api dan memperburuk keadaan. Saat Empyrean Divine Dream berbicara, dia berdiri dan melayang. Beberapa hari terakhir ini, dia terus-menerus bernegosiasi dengan ras monster dan iblis, mencoba mengetahui sikap apa yang akan mereka ambil dalam bencana besar. Tapi, hasilnya membuatnya merasa cemas. Mungkin umat manusia benar-benar akan kehilangan dua sekutu dalam ras monster dan iblis. Jika demikian, maka cinta Lin Ming terhadap Xiao Moxian pasti akan berubah menjadi tragedi. Memikirkan hal ini, suasana hati Empyrean Divine Dream diselimuti awan gelap. Ras monster dan iblis bisa menundukkan kepala mereka untuk tunduk, tapi umat manusia tidak punya jalan mundur. Waktu berlalu hari demi hari. Xiao Moxian ditempatkan di bawah tahanan rumah di kamarnya. Sepanjang hari dia menghabiskan waktunya untuk makan, mandi, tidur, atau bermalas-malasan. Kaisar monster datang menemui Xiao Moxian beberapa kali. Namun, Xiao Moxian tetap diam seolah dia tidak melihatnya. Kaisar monster hanya bisa menghela nafas panjang mendengar hal ini. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak ada gunanya. Demi ras mereka, demi kelangsungan hidup rakyatnya, mereka harus mengorbankan Xiao Moxian, ini terlalu tidak adil baginya. Apalagi sekarang, mereka bahkan mengancamnya dengan anaknya. Jadi, setiap kali Kaisar monster berkunjung, dia hanya bisa memerintahkan para pelayan untuk melayani Xiao Moxian dengan penuh perhatian dan meninggalkan beberapa bahan surgawi yang bergizi sebelum pergi dengan tenang. Bahan-bahan surgawi ini diolah oleh para pelayan dan diubah menjadi sup, hidangan, dan bentuk makanan lainnya. Adapun Xiao Moxian, dia menyambut ini dan memakan semuanya. Tidak peduli betapa sedihnya dia, Xiao Moxian tidak akan melakukan mogok makan karena dendam. Semua obat-obatan roh, setiap mangkuk makanan roh, Xiao Moxian akan dengan sungguh-sungguh memakannya, semuanya untuk anak dalam kandungannya. Dia sangat menyadari bahwa anak yang dimilikinya bersama Lin Ming memiliki bakat luar biasa. Meski anak itu masih dalam bentuk paling dasar di dalam perutnya, ia sebenarnya mampu menyerap energi asal langit dan bumi. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyia-nyiakan bakat anak ini dan mempengaruhi pertumbuhannya. Saat Xiao Moxian berada dalam tahanan rumah, semakin banyak pahlawan dari seluruh alam semesta mulai mengejar ras monster. Pagoda hitam ras monster menjadi semakin hidup. Pengaruh-pengaruh besar dari berbagai penjuru telah berkumpul di sini. Hanya dengan melihat manusia Empyrean saja, ada lebih dari selusin dari mereka. Sedangkan untuk para Saint, mereka juga membawa beberapa Empyrean terkemuka. Mereka mengikuti putra keberuntungan Saint dan pindah ke rumah paling mewah dan terhormat di pagoda hitam ras monster. Setiap hari, akan ada orang-orang dari ras monster dan orang suci yang masuk dan keluar dari rumah tempat para orang suci itu tinggal. Segala macam barang berkualitas tinggi dan wanita cantik dibawa ke dalam mansion. Perjamuan di sana berlanjut tanpa akhir dan setiap malam udara dipenuhi musik dan nyanyian. Manusia Empyrean melihat semua ini, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Selama periode ini, Lin Ming juga memasuki pagoda hitam ras monster. Dari saat Lin Ming melangkah ke pagoda hitam, dia tidak mengambil satu langkah pun keluar dari kamarnya. Sebaliknya, dia duduk sendirian di kamarnya. Di sekitar Lin Ming, energi asal langit dan bumi perlahan berkumpul, mengalir melalui meridiannya. Sebuah roda hitam diam-diam melayang di depannya. Tubuh bagian atasnya yang telanjang memperlihatkan otot-otot yang indah, garis-garisnya sempurna. Dunia batinnya mengandung kekuatan yang sangat dalam. Selama sisa hari-harinya, Lin Ming menghabiskan setiap momen dalam berkultivasi. Di jalan seni bela diri yang tak terbatas, periode waktu ini tidak ada artinya. Tetapi dengan beberapa hari budidaya ini, Lin Ming mampu menyesuaikan tubuh, jiwa ilahi, dan dunia batinnya dengan kondisi puncaknya. Dia sudah mempunyai firasat bahwa pesta umur panjang ini akan dipenuhi dengan ketegangan. Kemungkinan besar pedang akan terhunus. Empyrean Demon Dawn, putra suci keberuntungan. Lin Ming diam-diam mengucapkan kedua nama ini. Di depannya tergeletak tombak hitam sederhana. Tombak hitam ini sepertinya telah terkondensasi melalui sungai waktu yang tak ada habisnya. Hanya dengan melihatnya, seseorang merasakan jantungnya bergetar. Tombak ini adalah tombak naga hitam yang diperoleh Lin Ming di uji coba terakhir. Dengan tombak ilahi di tangannya, Lin Ming diam-diam menggosok batang tombak. Kecerahan dinginnya berkilauan di ruangan gelap. Dia telah duduk di sini sepanjang malam. Matahari akan segera terbit. Dan hari ini adalah pesta umur panjang Monster Emperor. Bab 1758, Reuni Elit Muda. Tuan Lin, apakah Anda siap? Senior Divine Dream ingin memberitahu Anda bahwa ini saatnya untuk pergi. Suara seorang pelayan bergema dari sisi lain kamar Lin Ming. Lin Ming dengan ringan berkata, saya mengerti. Setelah membungkus batang tombak dengan selembar kain, Lin Ming menyingkirkan tombak itu dan berdiri. Meskipun ini disebut menghadiri pesta besar umur panjang, bagi Lin Ming itu sama dengan melangkah ke medan perang. Pada saat ini, Lin Ming mendengar transmisi suara Xiao Moxian. Kakak Lin, kakekku baru saja datang dan memasang beberapa mantra di tubuhku sehingga tidak ada yang bisa membedakan diriku.
Waktuku dalam pesta umur panjang akan singkat. Terlebih lagi, aku harus menyetujui usulan putra keberuntungan Sein di depan semua orang. Suara Xiao Moxian agak gelisah. Lin Ming hanya berkata, jangan setuju dengannya. Serahkan semuanya padaku. Mendengar suara Lin Ming sekali lagi, hati Xiao Moxian menghangat dan kegelisahannya memudar. Nona, tolong cepat, kami masih harus menyisir rambutmu dan membantumu mengganti pakaian. Saat ini, Xiao Moxian mendengar teriakan seorang pelayan. Mereka khawatir Xiao Moxian merencanakan tipuan kecil untuk menimbulkan masalah di pesta umur panjang. Jika itu terjadi, 10.000 kematian saja tidak akan cukup sebagai hukuman. Saya datang, Xiao Moxian berkata dengan dingin. Sulit baginya untuk mendapatkan waktu sendirian dari para pelayan ini dan dia tidak bisa menunda mereka terlalu lama. 2 jam kemudian, pesta panjang umur Kaisar Monster akhirnya dimulai. Kelompok yang bepergian bersama Lin Ming berkumpul di area tertentu. Di rerumputan segar, 2 wanita berpakaian putih sedang berbicara dan tertawa. Meskipun penampilan mereka jelas berbeda, mereka memberikan kesan kesamaan. Saat kedua wanita itu berdiri di sana, jika dipadukan dengan latar belakang indah di sekitar mereka, hal itu menghadirkan rasa harmoni yang sepenuhnya alami. Kakak magang senior, Nona Mo, Lin Ming terkejut melihat kedua wanita ini. Keduanya adalah saudara perempuan Mo Eversnow dan Mo Brightmoon. Awalnya, Mo Eversnow dan Mo Brightmoon tetap tinggal di Divine Dream Heavenly Palace, jadi Lin Ming tidak berpikir mereka akan tiba-tiba di perlombaan monster. Lin Ming, kamu akhirnya meninggalkan pengasingan. Mo Eversnow menatap Lin Ming, matanya dalam dan kompleks. Sekarang dia telah bertemu kembali dengan saudara perempuannya, semua keinginannya telah terpenuhi. Sebenarnya Mo Eversnow sudah datang beberapa hari yang lalu. Tapi di hari-hari terakhir ini Lin Ming telah mengasingkan diri untuk menghadapi adegan pesta umur panjang, jadi dia hanya melihatnya hari ini. Dia telah belajar dari adik perempuannya bahwa Tian Mingzi dibunuh oleh Lin Ming menggunakan trik dan taktik. Meskipun Lin Ming telah mendapat dukungan dari zona kematian, tindakannya masih membuat Mo Eversnow sangat terkejut. Mengetahui bahwa kebencian dan permusuhan mendalam yang dipikulnya selama 50.000 tahun telah terbalas secara tiba-tiba, Mo Eversnow merasa semuanya agak tidak nyata. Kakak magang senior, kamu juga datang. Dibandingkan puluhan tahun yang lalu, Mo Eversnow tampaknya telah melangkah ke jalan kultivasi yang sangat berbeda. Bahkan Lin Ming merasa sulit untuk melihat batasnya. Ini tidak berarti Mo Eversnow lebih kuat dari Lin Ming. Namun, karena dia telah meminjam tubuh Fana Sang Dewi dari ras Dewa Utama, Permaisuri Surgawi Xuanxing, dalam banyak kasus mustahil untuk menilai kekuatannya menggunakan akal sehat. Lin Ming dapat memastikan bahwa dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, Mo Eversnow telah mengikuti impian ilahi Empyrean di Istana Surgawi Impian Ilahi, berlatih metode penanaman yang ditinggalkan oleh ras Dewa Primal kuno. Tidak dapat dihindari bahwa kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang benar-benar baru. Hukum ras Dewa juga merupakan salah satu dari 33 Tao Surgawi. Ketika Nona Frost Dream meninggalkan pengasingan, kami berkumpul. Saat Mo Eversnow berbicara, di antara banyak pelayan dari Divine Dream Heavenly Palace, Lin Ming bisa melihat seorang gadis berpakaian biru tampak seperti peri yang jatuh dari surga, anggun dan tidak ternoda oleh dunia fana. Murid Lin Ming menyusut. Gadis berpakaian biru ini adalah Frost Dream, seseorang yang sudah lama tidak terlihat oleh Lin Ming. Lin Ming sudah tahu bahwa Frost Dream adalah avatar reinkarnasi dari Divine Dream. Saat dia melihat Frost Dream sekali lagi, dia bisa merasakan auranya menjadi semakin mirip dengan Divine Dream. Mungkin dalam waktu dekat, keduanya akan menyatu menjadi satu. Pada saat itu, impian ilahi Empyrean akan benar-benar melangkah ke alam ketuhanan sejati. Namun, tidak diketahui apakah dia bisa mencapai hal itu sebelum bencana besar terjadi. Lin Ming berbalik ke arah Frost Dream dan tersenyum tipis, menyapanya. Frost Dream sedikit membungkuk sebagai jawaban, tidak mengatakan apapun. Sejak dia bertemu dengannya, dia selalu memiliki kepribadian yang dingin dan jauh. Lin Ming, ketika kamu membunuh Tian Mingzi, apakah kamu menyimpan tulang atau kepalanya? Mo Eversnow mengertakkan giginya di samping Lin Ming. Kebencian yang dia rasakan terhadap Tian Mingzi terlalu mengakar di tulangnya. Dia ingin melihat kepala Tian Mingzi yang terpenggal dengan matanya sendiri. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tubuh fana Tian Mingzi telah dihancurkan. Tapi, jiwanya tersegel di dalam roda Myriad Demon Karmik milikku. Setelah pesta umur panjang berakhir, saya bisa menunjukkannya kepada suster magang senior. Besar, Mo Eversnow menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia berkata dengan suara rendah, Lin Ming, terima kasih. Kakak magang senior, tidak perlu berterima kasih padaku seperti orang asing. Lin Ming tersenyum. Pada saat ini, impian ilahi Empyrean tiba. Mari kita pergi. Dia berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, Empyrean Divine Dream juga membuat Lin Ming melihat lebih dalam. Lin Ming memahami pentingnya tatapannya. Dia berharap dia akan bertindak sesuai dalam pesta umur panjang dan tidak menderita kerugian. Lin Ming mengangguk, menyatakan bahwa dia tahu apa yang harus dia lakukan. Impian ilahi Empyrean tidak berkata apa-apa lagi. Segala sesuatu yang bisa dikatakan telah dikatakan. Dia percaya bahwa dengan kepribadian Lin Ming, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berada di luar kendalinya. Seperti ini, kelompok itu terbang ke langit. Saat Lin Ming mengikuti mimpi ilahi ke pesta umur panjang, dia benar-benar terkejut dengan latar belakang ras monster.
Jadi, sepertinya tersegel di dalam pagoda hitam pengangkat surga milik ras monster, sebenarnya ada lautan. Lautan sangat bangga, energi asal kental di udara saat gelombang tinggi dan dahsyat berjatuhan. Tanpa diragukan lagi, ini adalah dunia yang telah disegel oleh ras monster di dalam pagoda hitam. Namun, dunia ini terlalu besar. Untuk menyegel dunia sebesar itu ke dalam pagoda hitam, ini terlalu mengejutkan. Setidaknya, Lin Ming tidak percaya bahwa Monster Emperor memiliki kemampuan untuk mencapai prestasi seperti itu. Perlombaan monster memiliki latar belakang yang sangat dalam. Di masa lalu kuno, orang-orang mereka juga menghasilkan dewa sejati, mimpi ilahi samar-samar berkata dari samping Lin Ming. Dulu, ras monster adalah salah satu ras kuno, 7-8 miliar tahun yang lalu hingga 10 miliar tahun yang lalu, ras monster sangatlah luar biasa. Dibandingkan dengan warisan umat manusia, warisan mereka jauh lebih panjang. Sayangnya, mereka sudah menolak, dan tidak diketahui berapa lama lagi mereka bisa terus hidup. Empyrean Divine Dream menghela nafas saat dia berbicara. Lin Ming tahu bahwa ketika dia berbicara tentang ras monster, dia juga khawatir tentang ras manusia. Jika kelinci mati, rubah juga berduka, mudah untuk bersimpati pada seseorang yang mengalami kesusahan serupa. Masa depan umat manusia sama kacau dan kacaunya dengan masa depan ras monster. Di alam semesta 33 surga yang luas, tidak pernah ada ras yang mampu hidup sejahtera selamanya. Apakah ras dewa juga merupakan ras kuno? Lin Ming tiba-tiba bertanya sambil menatap Mo Eversnow. Mo Eversnow telah memiliki tubuh permaisuri surgawi Xuanxing, dan permaisuri surgawi Xuanxing berasal dari ras dewa primal. Ya, 10 miliar tahun yang lalu, dari semua ras kuno, ras dewa primal adalah yang paling kuat di antara mereka semua, itulah alasan mereka berani menyebut diri mereka ras dewa. Ras mereka memiliki populasi yang kecil, namun setiap individu di antara mereka sungguh luar biasa. Ras dewa kemungkinan besar adalah ras paling sempurna yang pernah diciptakan surga. Kedua kalinya Lin Ming pergi ke abis iblis abadi, dia mendengar dari sisa jiwa murid Empyrean Primordius tentang ras dewa. Ras dewa memiliki jiwa dewa, tubuh fana, dan dunia batin yang tangguh. Mereka mampu mengolah esensi, energi, dan ketuhanan. Sejak mereka dilahirkan, mereka memiliki kekuatan besar dan bakat yang menentang kehendak langit. Bukan hanya itu, umur mereka 10 kali lebih lama dari umur manusia. Itu memang eksistensi yang menentang logika surga. Sayangnya, perlombaan seperti itu pun tidak bisa sejahtera selamanya. Populasi mereka menurun seiring berjalannya waktu, dan beberapa ratus ribu tahun yang lalu mereka hampir punah. Tampaknya setelah itu, permaisuri surgawi Xuanxing dan Empyrean Primordius telah membangun jalan samsara bersama. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan dukungan dari kekuatan besar reinkarnasi melalui samsara dan menemukan benang harapan bagi kelangsungan hidup ras dewa primal. Namun pada akhirnya, mereka gagal. Pesta umur panjang Monster Emperor diadakan di sebuah pulau jauh di tengah laut. Pulau ini sendiri berdiameter 800 mil. Di sekeliling pulau ini terdapat pulau-pulau kecil yang mengelilinginya seperti planet-planet yang mengelilingi matahari, menghiasi lanskap. Dan di lautan di antara pulau-pulau ini, ada monster-monster besar yang tak terhitung jumlahnya, berpatroli bola-balik. Ada penyu hitam laut dalam, naga banjir laut bertanduk, ular piton penelan surga, hydra laut, dan lain sebagainya. Binatang laut ini berukuran sangat besar dan masing-masing memiliki kekuatan yang melampaui Holy Lord. Semuanya mematuhi perintah ras monster. Jika mereka berperang, mereka akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Mimpi ilahi senior, saudara Lin Ming. Tiba-tiba, di kejauhan, sebuah suara bergema. Seseorang melangkah maju untuk memberi salam, mengirimkan salam mereka terlebih dahulu ke Empyrean Divine Dream dan kemudian Lin Ming. Orang ini secara tak terduga adalah White King, murid inti Empyrean Fast Universe. Pada pertemuan bela diri pertama alam ilahi, dia bertarung dengan Lin Ming di panggung arena. Di belakang White King, ada tim yang besar dan kuat. Jelas sekali bahwa Empyrean Fast Universe juga telah datang. Lama tak jumpa, Lin Ming menyapa. Saat dia melihat White King lagi, dia merasakan hatinya dipenuhi emosi. Untuk pesta umur panjang ini, kemungkinan besar semua elit muda terbaik dari pertemuan bela diri pertama alam ilahi, seperti Dragon Fang, Hang Chi, dan Jun Blue Moon, juga akan datang. Tentu saja, salah satu pemeran utama acara ini, Xiao Moxian, juga merupakan salah satu jenius terbaik dari pertemuan bela diri pertama tahun itu. Namun, pada saat pertemuan bela diri pertama alam ilahi, Lin Ming tidak akan pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bertemu dengan Xiao Moxian yang terlalu arogan dan terkadang sangat lucu. Hanya bisa dikatakan bahwa nasibnya terlalu indah. Hampir 100 tahun telah berlalu sejak pertemuan bela diri pertama itu. Mengingat kembali masa-masa itu, semua orang masih terlalu muda dan penuh gairah. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, wajar jika mereka dipenuhi dengan emosi. Bab 1759, Bertemu Putra Suci. Harapan Lin Ming benar. Setelah tiba di pulau itu, ia segera bertemu dengan kenalan lainnya, Hang Chi di Gunung Potala. Hang Chi mengenakan jubah linen, itu polos dan bersih. Rombongan Gunung Potala hanya terdiri dari 3 orang, membuat mereka terkesan agak kesepian. Pertempuran Buddha, Kaisar Sakya dan Buddha Agung tanpa batas belum datang. Dermawan Lin, sudah lama tidak bertemu. Hang Chi menyatukan kedua telapak tangannya, senyum cerah di wajahnya. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia tidak berubah sama sekali.
Setelah Hang Qi melihat budidaya Lin Ming, dia sedikit kagum sebelum segera bersantai. Dia tersenyum masam dan berkata, dermawan Lin benar-benar individu yang luar biasa. Budidaya biksu malang ini dulunya lebih tinggi daripada benefaktor Lin dalam 2 batasan kecil, tetapi sekarang saya malah tertinggal. Hang Qi menggelengkan kepalanya. Budidaya Lin Ming saat ini perlahan-lahan meninggalkan generasi muda lainnya dalam debu. Dan sebenarnya, kultivasi hanyalah hal kedua. Yang menakutkan tentang Lin Ming adalah kekuatan tempurnya. Di Jalan Asura, Lin Ming telah mempelajari Sutra Asura serta mewarisi darah Asura, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami. Saudara Hang Qi terlalu rendah hati. Ayo, mari kita pergi bersama. Lin Ming membungkuk sebagai balasannya. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Gunung Potala. Di masa lalu, Buddha Agung tanpa batas telah memberinya keanggunan yang mendalam. Jika bukan karena pohon Bodhi Gunung Potala, akan sangat sulit bagi Lin Ming untuk menggabungkan ketiga niat bela dirinya bersama-sama. Semakin jauh mereka pergi ke pulau itu, semakin banyak elit muda yang heroik dan orang-orang terkemuka di sana. Di tengah pulau ada istana besar yang menjuntai, disinilah pesta umur panjang Monster Emperor akan diadakan. Di sekeliling istana terdapat burung-burung roh yang terbang tinggi dan binatang-binatang yang membawa keberuntungan. Saat mereka terbang menembus awan dan kabut, mereka sangat indah untuk dilihat. Selain itu, ada kereta dewa, perahu roh, dan kendaraan pribadi dari berbagai pengaruh besar, semuanya sangat mahal. Saat mereka semua berkumpul, mereka menciptakan pemandangan yang luar biasa. Untuk bisa duduk di kursi paling dalam istana, semua orang itu adalah pahlawan di antara para pahlawan. Hanya menghitung pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean, ada lebih dari 20 di antaranya. Sedangkan bagi para elit generasi muda, meski bisa memasuki bagian terdalam istana, mereka hanya bisa duduk di kursi yang relatif jauh. Ini termasuk Lin Ming. Adapun Mo Bright Moon dan Mo Eversnow, mereka yang tidak memiliki cukup kekuatan atau status, mereka hanya bisa duduk di posisi yang sama dengan Lin Ming. Setelah itu, para pengikut dari berbagai pengaruh besar hanya bisa tinggal di luar istana yang menjuntai. Lin Ming tiba di tempat duduknya dan duduk. Saat dia memejamkan mata dalam meditasi, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang tajam dan ganas melesat ke arahnya. Niat membunuh ini menyebabkan hati Lin Ming menjadi dingin. Dia hampir mengeluarkan tombak darah Phoenix. Saat dia menoleh untuk melihat ke arah niat membunuh ini, yang dia lihat hanyalah seorang pria jangkung berdiri di atas platform batu, matanya terpaku padanya seperti 2 sambaran petir. Orang ini adalah Empyrean Demon Dawn. Nafas Lin Ming semakin dalam. Dia bisa merasakan tekanan besar menekannya. Dalam pesta panjang umur yang besar, secara alami mustahil bagi Empyrean Demon Dawn untuk menyerang Lin Ming. Namun meski begitu, dia tidak bisa menahan amarahnya dan mencoba menggunakan auranya untuk mengejutkan Lin Ming. Jika ia adalah seniman bela diri Holy Lord setengah langkah biasa, ditekan sampai mati oleh aura Empyrean Demon Dawn adalah sesuatu yang bisa terjadi hanya dalam sekejap. Berat, kamu masih berani datang ke sini. Sepertinya keberanianmu tidaklah kecil. Suara Empyrean Demon Dawn sedingin es. Transmisi suaranya terdengar seperti petir di telinga Lin Ming, seolah-olah dia ingin menghancurkan gendang telinga Lin Ming. Dawn Senior, Lin Ming menangkupkan tinjunya. Di kedalaman aura yang liar dan berbahaya seperti badai, dia hanya bisa mempertahankan ketenangannya. Jika Empyrean Demon Dawn ingin meningkatkan tekanan maka dia harus membuka kekuatan dewa sesat dan menggunakan lebih banyak kekuatan. Pada akhirnya, dia mungkin perlu menggunakan darah Asura. Siapa seniormu? Berhentilah bersikap dekat denganku. Anda mencuri yin primordial cucu saya dan saya tidak akan pernah melupakan masalah ini. Bahkan jika impian ilahi melindungimu, cepat atau lambat aku akan membuatmu membayar atas perbuatanmu. Suara Empyrean Demon Dawn terdengar agresif dan galak. Lin Ming hanya bisa diam. Seperti yang dikatakan Empyrean Divine Dream, Empyrean Demon Dawn sedang sangat marah saat ini. Selain itu, temperamen aslinya kejam dan dia membenci orang lain yang menentangnya. Jadi, jika Lin Ming mengatakan hal lain saat ini, itu hanya akan memiliki efek sebaliknya. Nak, mulai hari ini Sianer tidak ada hubungannya denganmu. Kamu pikir kamu siapa? Dalam bencana besar ini Anda tidak lebih dari seekor semut. Anda pikir Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda memiliki sedikit bakat. Di hadapan keilahian sejati, apa gunanya bakatmu? Empyrean Demon Dawn terengah-engah karena marah. Dia meningkatkan tekanannya lagi dan lagi, berniat memaksa Lin Ming ke dalam situasi yang memalukan. Lin Ming mengerutkan kening. Dia harus segera membuka kekuatan dewa sesat untuk menahan tekanan ini. Tapi saat ini, tidak terlalu jauh dari Lin Ming, Empyrean Divine Dream mengucapkan, yang lembut. Meskipun suara sederhana ini seringan angin musim semi, namun segera menghilangkan semua momentum hebat Empyrean Demon Dawn. Demon Dawn, di pesta panjang umur ini sepertinya suasana hatimu sedang tidak bagus. Kata mimpi ilahi Empyrean dengan enteng. Kata-kata Empyrean Demon Dawn tercekat di tenggorokannya. Saat dia melihat Empyrean Divine Dream, dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia hanya menggunakan sedikit kekuatan dalam auranya untuk menekan Lin Ming sekarang, semua itu telah tersebar oleh suara samar Empyrean Divine Dream. Hal ini membuat Demon Dawn terkejut. Tingkat kultivasinya telah mencapai batas yang tak terbayangkan. Mimpi ilahi ini, bagaimana dia bisa hampir menjadi dewa sejati? Menghadapi mimpi surgawi yang tenang dan acuh tak acuh, Empyrean Demon Dawn merasa seolah-olah sedang melihat ke dalam danau tanpa dasar.
Dia tidak bisa membayangkan batasan apa yang telah dicapainya. Jika mimpi ilahi sudah setengah langkah keilahian sejati, maka jika dia menyatu dengan mimpi embun beku, bukan mustahil baginya untuk menembus alam keilahian sejati. Jika impian ilahi mampu menembus batas ketuhanan sejati maka kekuatan umat manusia harus diuji ulang sekali lagi. Meskipun mereka masih kalah dengan para Saint, setidaknya mereka memiliki modal untuk bersaing dengan mereka. Saat Empyrean Demon Dawn dan Empyrean Divine Dream saling berhadapan, saat ini cahaya ilahi yang cemerlang memenuhi istana. Kereta Dewa Emas terbang ke aula utama, ditarik oleh beberapa naga banjir bertanduk. Siapa itu? Betapa arogannya, mereka benar-benar mengemudikan kereta mereka ke aula utama. Banyak elit muda yang terkejut. Kereta dan perahu roh mereka semuanya telah diparkir di luar istana, dan bagi para pengikut mereka, mereka pasti tidak diizinkan untuk mengambil satu langkah pun ke dalam. Ketika semua orang melihat ke arah kereta, mereka melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri dengan bangga di atasnya. Dan di sampingnya ada seorang wanita muda yang menggoda. Di depan pria dan wanita ini adalah seorang pria parubaya dengan baju perang. Pria parubaya ini memiliki aura sedalam laut, tidak lebih buruk dari Empyrean Demon Dawn. Tanpa ragu, pria parubaya ini juga merupakan puncak Empyrean. Santo Empyrean, anak suci keberuntungan. Seseorang berteriak ketakutan. Selama tahun-tahun Lin Ming berkelana ke jalan Asura, putra keberuntungan Saint telah menjadi terkenal oleh semua orang di alam ilahi. Di hadapan putra keberuntungan suci, tidak ada satupun junior di alam ilahi yang mampu mengumpulkan energi untuk menghadapinya. Ini karena puluhan tahun yang lalu ketika putra keberuntungan Saint pertama kali datang ke alam ilahi, dia telah menantang banyak penguasa umat manusia yang perkasa. Para master ini bukanlah orang-orang biasa di generasi mereka. Meski begitu, mereka semua kalah dari Good Fortune Saint San. Beberapa tahun yang lalu, putra keberuntungan suci bahkan telah mengalahkan Raja Dunia Agung Manusia. Setelah pertempuran itu, reputasi dan prestise putra keberuntungan Saint telah didorong ke tingkat baru yang mengerikan. Saat menyebutkan nama putra keberuntungan Saint, para junior umat manusia tidak mampu memunculkan semangat bertarung sama sekali. Bahkan jika mereka membencinya atau mengkritiknya di dalam hati, mereka tidak bisa tidak menerima kekuatannya. Perbedaannya terlalu besar. Jadi itu adalah putra keberuntungan Saint. Tidak heran mereka dengan arogan masuk seperti ini, bahkan mengemudikan kereta mereka ke aula utama. Pelankan suaramu. Berhati-hatilah agar dia tidak mendengarmu. Meskipun dia tidak bisa melakukan apapun padamu di pesta umur panjang ini, setelah itu dia mungkin akan datang ke gerbang sektemu dan menantang master sektemu. Jika itu terjadi, kamu benar-benar akan bernasib buruk. Kata beberapa orang. Segera, banyak orang yang tidak puas dengan Good Fortune Saint San tiba-tiba tutup mulut. Pada saat ini, putra keberuntungan Saint tiba di area Empyrean dan duduk dengan megah, kakinya terentang lebar. Duduk di sisi Good Fortune Saint San adalah Empyrean Tracheles milik umat manusia. Empyrean Tracheles mengerutkan kening, tapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Sejujurnya, jika putra keberuntungan suci mampu mengalahkan Raja Dunia Agung, itu berarti dia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para tetua tertinggi dari generasi yang lebih tua. Faktor kuncinya adalah usianya yang masih muda. Setelah beberapa ratus tahun lagi, kemungkinan besar dia akan mencapai tingkat kekuatan Empyrean, jadi duduk di area ini juga masuk akal. Terlebih lagi, ras monster memiliki hubungan dekat dengan para suci, jadi mereka pasti tidak akan menentang tindakan tamu mereka. Haha, sudah bertahun-tahun sejak saya melihat Yang Mulia Putra Suci, namun kekuatan Anda semakin meningkat. Di sisi ras monster, seseorang segera mengirimkan sambutan hangat, orang ini adalah sarjana kekaisaran dari ras monster. Alam Tuan Suci Tengah. Beberapa menteri tingkat tinggi dari ras monster menghela nafas memuji. Putra suci keberuntungan telah menerobos ke alam Holy Lord Tengah beberapa tahun yang lalu dan kekuatannya telah meningkat pesat. Pada saat itulah dia mengalahkan Raja Dunia Manusia. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, Yayasan Good Fortune Saint San telah terkonsolidasi dan dia mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Itu hanya alam Holy Lord Tengah, tidak banyak sama sekali. Putra keberuntungan suci menggelengkan kepalanya, seolah-olah semua pencapaian ini adalah hal yang normal baginya. Faktanya, akan menjadi aneh jika dia tidak berhasil mencapai ini. Haha, benar, ini sebenarnya tidak berarti apa-apa. Tujuan Putra Suci adalah mencapai tingkat kekuatan Empyrean dalam beberapa ratus tahun ke depan. Pemimpin tinggi ras monster lainnya merasa tersanjung. Putra keberuntungan suci tersenyum tipis. Dengan nada ceroboh dia berkata, seharusnya 200 tahun. Dalam 200 tahun aku akan mampu melawan seorang Empyrean, tidak lebih dari itu. Kata-katanya kurang ajar dan sombong. Namun meski begitu, para elit muda dari alam ilahi hanya bisa mendengarkan tanpa membantahnya. Jika dia tumbuh dengan kecepatannya saat ini, dia benar-benar akan mampu menghadapi seorang Empyrean dalam 200 tahun. Nasib baik mungkin benar-benar mampu mengalahkan Empyrean yang lemah di ranah Raja Dunia. Dan dengan Grand Miss Spirit Bed, sangat mungkin baginya untuk menembus dunia Raja Dunia dalam waktu 200 tahun. Putra suci yang mulia benar-benar berani. Para menteri ras monster berkata bersamaan. Selain Lin Ming, White King mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, sungguh orang yang merendahkan. Kata-kata White King tidak diucapkan melalui transmisi suara esensi sejati. Meskipun dia diam, putra keberuntungan Saint memiliki indera yang sangat tajam sehingga dia dapat mendengarnya.
Putra keberuntungan suci berbalik dan memandang ke arah Raja Putih. Dia hanya tidak peduli tentang White King, tapi malah berbalik ke arah Lin Ming yang duduk di sampingnya. Pemandangan Lin Ming membuatnya sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu. Senyuman licik terlihat di wajahnya. Aku tidak pernah membayangkan kamu juga akan datang. Tampaknya untuk pertempuran 100 tahun kita, Anda masih memiliki sisa 40 tahun atau lebih. Hahaha, pastikan Anda menikmati sisa 40 tahun ini, karena setelah itu Anda tidak akan dapat menikmati hidup Anda lagi. Di mata putra keberuntungan orang suci, karakter setingkat Raja Putih tidak layak untuk dilihat lebih dari sekali. Satu-satunya yang dia pedulikan sedikit adalah Lin Ming. Bab 1760, Perang Kata-Kata. Good Fortune Saint San dan Lin Ming berdiri dalam perselisihan yang tajam, segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Di masa lalu selama negosiasi umat manusia dan orang-orang suci, Lin Ming dan Good Fortune Saint San telah menyetujui duel hidup atau mati dalam 100 tahun. Hal ini telah menyebabkan kegemparan besar di seluruh alam ilahi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang tidak mengetahui hal ini. Sekarang setelah putra keberuntungan Saint menyebutkannya, semua orang secara alami tahu apa yang dia bicarakan. Semua orang memandang ke arah Lin Ming, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan merespons. Mimpi ilahi Empyrean mengerutkan alisnya. Dia mengirimkan transmisi suara, Lin Ming, jangan terpancing olehnya. Jika dia mengejekmu, itu bukti dia mengkhawatirkanmu. Bakatmu adalah sesuatu yang ditakuti oleh orang-orang suci, mereka akan melakukan segala daya mereka untuk segera memusnahkanmu. Karakter Good Fortune Saint San dikenal oleh semua orang. Dia percaya bahwa dia tak tertandingi oleh semua yang ada di bawah langit dan di atas bumi. Tapi baginya untuk mencapai langkah ini juga berarti dia bukan orang bodoh. Itu karena dia merasa bahwa Lin Ming akan menjadi bencana di masa depan sehingga dia menargetkannya. Dia ingin memanfaatkan masa kini ketika Lin Ming masih kecil dan lemah untuk menebas Lin Ming. Bagi seorang seniman bela diri, keunggulan dari segi usia sangat terlihat ketika mereka masih muda. Ketika setiap orang berusia 100 tahun, perbedaan 10 tahun pun merupakan perbedaan yang besar. Namun ketika seseorang berumur beberapa ribu tahun, puluhan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun, perbedaan beberapa ratus tahun tidak lebih dari awan yang mengambang. Lin Ming duduk diam di kursinya, tangannya memegang cangkir teh. Terhadap provokasi Good Fortune Saint San, dia hanya mencibir. 60 tahun yang lalu ketika Anda dan saya sepakat untuk berduel, saat itu Anda berada di puncak alam mendiang Saint Lord, hanya selangkah lagi memasuki alam Holy Lord. Kalau begitu, kamu bisa melawan Raja Dunia. Namun, saya hanya berada di alam transformasi ilahi tengah, dan perbedaan kekuatan di antara kami terlalu besar. Sekarang 60 tahun telah berlalu dan Anda berada di alam Holy Lord tengah sementara saya telah meningkat 1,5 batas, menjadi Holy Lord setengah langkah. Perbedaan dalam budidaya kita menjadi semakin kecil. Setelah 40 tahun berlalu, menurut Anda apa yang akan terjadi? Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk percaya bahwa kamu akan mengalahkanku? Suara Lin Ming tenang dan mantap. Ketika beberapa seniman bela diri mendengarkannya, mereka segera memeriksa dunia batinnya. Dan, seperti yang dikatakan Lin Ming, dia memang dewa suci setengah langkah. Melalui petualangan Lin Ming di Jalan Asura, budidayanya telah meningkat setengahnya. Kecepatan kultivasi ini benar-benar jenius yang luar biasa. 40 tahun dari sekarang, mungkin saja Lin Ming bisa melangkah ke alam tengah Holy Lord. Jika demikian, maka perbedaannya dengan putra keberuntungan Saint akan semakin berkurang. Namun, Good Fortune Saint San tertawa ketika mendengar kata-kata Lin Ming. Konyol sekali. Siapa yang peduli jika budidaya Anda meningkat pesat? Anda pergi ke Jalan Asura, mendapatkan beberapa peluang keberuntungan, dan dengan demikian budidaya Anda berkembang pesat dalam waktu singkat. Anda masih memiliki masa depan yang panjang di mana Anda harus mengkonsolidasikan fondasi Anda. Apa menurutmu kamu akan benar-benar masuk ke alam Holy Lord dalam waktu dekat? Anda hanya melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Saat ini Anda masih memiliki beberapa perbedaan dari batas yang saya alami 60 tahun lalu. Bukan hanya itu, dalam 60 tahun ini kekuatan saya mengalami kemajuan yang pesat. Saya memilih untuk tidak fokus pada peningkatan kultivasi saya terlalu cepat tetapi berkonsentrasi mempelajari metode kultivasi saya. Sekarang, pemahaman saya terhadap metode kultivasi saya telah membuat lompatan kualitatif ke atas dan lompatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh seekor katak di dalam sumur seperti Anda. Saat putra keberuntungan suci menyebutkan metode kultivasinya, para seniman bela diri yang hadir tiba-tiba teringat sebuah rumor. Itu adalah, putra keberuntungan suci telah mengembangkan seni keberuntungan ilahi ke tingkat kelima. Dan seni keberuntungan ilahi ini adalah metode penanaman tingkat keilahian sejati. Dibandingkan dengan hukum impian ilahi dari mimpi ilahi, tingkatnya jauh lebih tinggi. Begitu dia mengembangkan teknik ini, secara alami teknik itu akan sangat kuat. Dikatakan bahwa begitu seseorang mencapai tingkat kelima seni keberuntungan ilahi, ia memiliki kekuatan untuk memanggil dan menggerakkan kekuatan keberuntungan. Seseorang yang telah mendengar tentang seni keberuntungan ilahi berbicara dengan lantang. Itu normal. Good Fortune Saint San memiliki Grand Mist Spirit Bed jadi bagaimana kecepatan kultivasinya bisa begitu lambat. Sepertinya itu semua karena dia memahami seni keberuntungan ilahi, sehingga kemajuan kultivasinya sedikit tertunda. Jika dia memahami metode kultivasinya, meskipun kemajuan kultivasinya mungkin agak lambat, kemajuan kekuatannya sebenarnya akan lebih cepat.
Good Fortune Saint-san saat ini bahkan lebih menakutkan dari yang kukira. Seseorang berkata, kaget. Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini maka tidak akan lama sebelum Good Fortune Saint-san mampu mengalahkan seorang Empyrean. Dan begitu dia bisa bersaing dengan seorang Empyrean maka putra keberuntungan Saint akan benar-benar menjadi pemimpin para orang suci, berdiri setara dengan para tetua tertinggi dari generasi yang lebih tua. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa menyebutnya sebagai generasi muda. Kata-kata Good Fortune Saint-san menyebabkan dia perlahan-lahan menekan Lin Ming dengan momentum yang merayap. Namun, Lin Ming hanya menyeringai dan dengan acuh tak acuh berkata, kebetulan sekali. Anda menghabiskan 60 tahun terakhir untuk mengamati metode kultivasi, saya juga menghabiskan 60 tahun terakhir untuk memahami metode kultivasi. Saya bertanya-tanya, di antara metode kultivasi kita, mana yang lebih lemah? Metode budidaya yang disebutkan Lin Ming secara alami adalah Asura Sutra. Namun, ketika kata-kata Lin Ming jatuh ke telinga orang lain, orang-orang ini merasa kata-kata itu kekurangan energi. Bahkan seniman bela diri manusia pun merasa agak sulit untuk mendengarkannya. Apa yang dilakukan oleh putra suci keberuntungan adalah metode penanaman tingkat keilahian sejati. Apa saja metode budidaya Lin Ming? Sebelum putra keberuntungan suci bisa mengatakan apapun, keempat pengikutnya benar-benar tertawa terbahak-bahak. Kamu juga berlatih metode kultivasi. Dapatkah metode kultivasi Anda dibandingkan dengan seni keberuntungan ilahi? Hahaha, ini terlalu lucu, apakah kamu idiot? Aku benar-benar tidak tahan dengan rasa malu seperti itu. Antek-antek ini tidak lemah dan budidaya mereka bahkan satu atau dua batas kecil di atas Good Fortune Saint-san. Beberapa berada di alam Holy Lord akhir dan beberapa berada di alam puncak Holy Lord. Tentu saja, yayasan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Good Fortune Saint-san, dan usia mereka jauh lebih tua darinya. Mereka tidak mempunyai banyak potensi yang tersisa. Tanpa peluang keberuntungan besar yang menantang surga, mustahil bagi mereka untuk masuk ke ranah Raja Dunia. Namun, seorang Holy Lord Puncak tetaplah seorang Holy Lord Puncak, meskipun mereka adalah minion, mereka tidak bisa diremehkan. Selain itu, jika mereka berani ikut campur dalam percakapan antara putra keberuntungan suci dan Lin Ming, itu membuktikan bahwa status mereka juga tidak rendah. Lin Ming melirik keempat pengikutnya. Mereka duduk tidak terlalu jauh. Setelah Good Fortune Saint-san mengambil tempat duduknya, para pengikut yang dibawanya dengan santai duduk di dekat Lin Ming, White King, Han Qi, dan lainnya yang berstatus serupa. Banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun mereka tidak senang dengan hal ini, mereka tidak mengatakan apapun. Jika putra keberuntungan Saint duduk bersama para Empyrean, maka hal itu bisa diabaikan. Namun agar para anteknya bisa duduk bersama para elit muda umat manusia yang heroik, bukankah itu berarti para elit muda umat manusia yang heroik berada pada level yang sama dengan status anak buah Good Fortune Saint-san? Lin Ming mencibir, sekelompok antek, siapa yang memberimu hak untuk duduk di sana dan berpura-pura berada di level yang sama denganku? Menurut adat istiadat pesta umur panjang, pelayan tidak diperbolehkan memasuki istana. Banyak dari kalian yang harus berkemas dan pergi. Tidak ada yang mengira Lin Ming akan begitu agresif dengan kata-katanya. Dia tidak hanya memanggil mereka semua antek tapi dia juga memerintahkan mereka untuk pergi. Di alam ilahi, seorang Holy Lord Puncak bisa disebut sebagai penguasa di negerinya sendiri. Namun, mereka dihina oleh Lin Ming. Untuk sementara waktu, semua orang tercengang. Mimpi ilahi juga sedikit mengernyit. Cara Lin Ming bertindak sepertinya dia tidak mengindahkan kata-kata peringatannya sama sekali. Keempat orang ini sangat marah. Bahkan tidak ada seorang pun yang masih memiliki harga diri. Jika mereka dimarahi seperti ini oleh Lin Ming hari ini dan menanggungnya, mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di masa depan. Keempat antek langsung berdiri, aura mereka meletus dan niat membunuh mereka semua mengunci Lin Ming. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.